لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها، لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها. الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwani fillah ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara The Arena ya di kesempatan kali ini di hari Kamis 14 Oktober 2021. Insyaallah acara ini akan rutin kita adakan di setiap Kamis, dan insyaallah kita akan seperti biasa mengundang mereka-mereka yang senang berdiskusi dan berdialog seputar agama Islam atau agama yang lain, bahkan ateis sekalipun, untuk kita berdiskusi secara santun, berdiskusi secara beradab dalam kerangka membangun kecerdasan intelektual ya. Dan di sini kalau kalian teman-teman saksikan, di sini ada masjid yang rencananya akan dibangun oleh Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin pernah mendengar bahwasanya istri daripada Ustadz Zuma, Bang Zuma, Allah yarham, telah meninggal dunia di beberapa waktu yang lalu, masih hitungan bulan, dan sebagai bentuk rasa kesedihan dan juga simpati kita, karena kalau Anda ketahui sebenarnya orang yang suka dan support mendukung Bang Zuma dulu adalah istri beliau, dan itu sangat kurang lebih sangat diperhatikan ya. Kalau cerita Bang Zuma ke saya itu bahkan sampai catatan-catatan itu disiapkan oleh istri Bang Zuma, kerap kali berada di samping Bang Zuma kalau misalnya saat live gitu. Berarti saya pernah tanyakan. Mungkin ada sesi khusus nanti kita dari MMCI akan mewawancarai Bang Zuma tentang siapa dan bagaimana sosok almarhumah ini nanti di kemudian hari. Tapi atas dasar dedikasi yang tinggi, kita insya Allah akan bangun masjid ya atas nama beliau ya. Jadi Nur Maulaja itu adalah gabungan nama daripada Bang Zuma dengan istri beliau, dan ini juga memang dibangun di atas tanah milik daripada Bang Zuma. Jadi tanah ini adalah tanah wakaf, tanah yang beliau infakkan, wakafkan untuk dibangunkan di atas tanah itu pesantren dan juga masjid. Tapi kita start dulu dari masjid. Jadi kiranya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 yang ingin menjadi bekas, menjadi tercatat ya di dalam catatan amal, maka di sini sudah ada rekening, kalian bisa salurkan. Dan jangan lupa misalnya untuk mencantumkan 3 angka di belakang daripada nominal yang dikirimkan. Misalnya kalau Anda mengirimkan Rp10.000, maka ditulis 10.999. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi masjid kita, menjadi rumah kita nanti, sehingga siapapun netizen-netizen yang berkunjung ke kota Makassar bisa mendatanginya dan bisa menjadi bagian daripada sejarah. Baik, insya Allah, Dek, tolong mungkin dimunculkan cukup mungkin informasi seputar pembangunan Masjid Nur Maulid ini. Bisa ditampilkan sayanya supaya kita lihat siapa-siapa yang hadir, adekku ya. Dan subhanallah cuman saya sendiri yang hadir di sini, belum ada yang lain ya. Jumpa lagi ya teman-teman, saya Alwan
dan sambil kita menantikan kehadiran saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang lain, insya Allah saya coba akan sedikit ceramah sedikit, bukan ceramah lah ya, mungkin seperti kasih sharing ya, sharing tentang hal-hal yang menurut saya urgent untuk di-sharingkan sambil kita menunggu Bang Zuma dan juga beberapa apologet muslim yang lain. Tentunya kita akan berikan lagi karpet merah untuk mereka non muslim untuk hadir dan diskusi bersama kita di arena pada kesempatan kali ini. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atau tolong deh share linknya dulu, linknya di share ke StreamYard. Link StreamYard-nya di share ke live comment. Mana tahu ada saudara kita muslim, terkhusus bil khusus non muslim yang ingin hadir ya. Di situ sudah dicantumkan ya, teman-teman bisa naik, bisa lihat kalau di sana sudah ada linknya. Silahkan bagi yang ingin naik, mumpung belum rame ya. Mungkin ada yang ingin sapa menyapa dulu mungkin sebelum kita ada non muslim yang naik, karena kalau sudah ada non muslim kadang-kadang saudara-saudara kita muslim ini tidak kebagian, padahal kadang-kadang mereka itu ingin menyapa juga ya, menyapa Bang Zuma misalnya, atau ingin tanya tentang beberapa hal. Maka di kesempatan ini antum sekalian dipersilahkan ya, tafadhal mashkura. Oke, ya. Jadi yang pertama yang mungkin saya sampaikan ya, sambil jalan kita ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam ini benar-benar Islam agama yang mengatur segala sesuatunya, diberikan kita contoh dan tuntunan yang sangat lengkap daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala urusan itu dipertunjukkan ya. Bagaimana cara menghadapi urusan, bagaimana cara menyikapi urusan, dan bagaimana cara melewati setiap urusan-urusan kita. Makanya Rasulullah SAW adalah suri tauladan dan uswatun hasanah. Dijadikan beliau itu sebagai suri tauladan, petunjuk atau role model ya, sebagai orang yang bisa kita ikuti jejaknya. Kaitannya dengan agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kerap kali memberikan contoh bagaimana kita harus bersikap khususnya terhadap dunia ini. Ya, sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya kepada anak-anak beliau, ya, kepada istri-istri beliau misalnya, lalu kepada sahabat-sahabat beliau, bagaimana gambaran-gambaran itu bisa kita baca dari sirah atau sejarah, dari riwayat-riwayat yang datang menjelaskan tentang hal itu. Tadi pagi saya coba untuk melihat ulang ya, mengkaji ulang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, ya, khususnya di rumah beliau sendiri, yaitu bagaimana Rasulullah itu hidup benar-benar di dalam kesederhanaan ya. Kalaulah misalnya dibandingkan dengan diri kita ini, kita luar biasanya subhanallah betul-betul berada di dalam kelapangan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat, kepala beliau itu hampir mendapati dari
atap rumah beliau saking pendeknya. Dan kalau misalnya Rasulullah SAW duduk atau sujud, itu kerap kali mendapati daripada kaki Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga pernah kesederhanaan ini juga pernah dicatat oleh banyak para sahabat, khususnya Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh sahabat dan sahabat itu melihat Aisyah itu lagi menangis. Kala itu Rasulullah SAW telah meninggal dunia, telah wafat, sisa Bunda Aisyah sendirian, dan beliau dilihat menangis, maka bertanyalah para sahabat ini tentang Nabi Muhammad SAW, apa gerangan yang menyebabkan Aisyah itu menangis. Kata Aisyah, aku bersedih karena mengingat bagaimana Rasulullah SAW itu sering menahan lapar. Jadi beliau itu kadang makan dalam sehari itu hanya sekali, kadang dua kali dalam, saya agak lupa bagaimana, tapi intinya sangat sedikit, dan itu yang membuat Aisyah radhiyallahu anha bersedih. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW digambarkan tidur di tikar yang kasar, tikar yang ya, dan bahkan Rasulullah SAW di akhir hayatnya harus menggadaikan baju perangnya, baju besinya, untuk bisa dilunasi hutang-hutang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentunya apa yang dikejar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukan dunia ini. Ya, dunia ini terlalu murah bagi baginda Rasulullah SAW. Beliau kejar adalah kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu tentu lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Ya, makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kehidupan dunia ini membuat kita sedih dan gelisah, maka cobalah untuk belajar kembali agama ini, bagaimana agama mengajarkan kita untuk bisa bangkit lagi, ya. Tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya adalah bahwasanya untuk menjadi bahagia itu tidak harus tunggu kaya dulu. Menjadi bahagia itu bisa dirasakan oleh orang-orang miskin. Itulah Allah Subhanahu wa taala tempatkan kebahagiaan itu di hati, ya. Allah tidak tempatkan kebahagiaan itu pada harta, pada anak, pada istri, pada benda-benda, tapi Allah tempatkan kebahagiaan itu di hati agar apa? Agar siapapun, kapanpun, dimanapun kita bisa tetap berbahagia. Dan kebahagiaan yang hakiki itu, jadi bedakan mana kesenangan, mana kebahagiaan. Kalau orang senang dapat HP baru senang, ya, dapat istri cantik senang, itu adalah kesenangan yang sifatnya biasa. Nah, tapi kalau kebahagiaan itu melampaui kesenangan, jauh melampaui kesenangan. Ya, Anda bahagia, yaitu kata Allah, kebahagiaan itu adalah ketika hati kita itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ya, sampai saya ceramah ini ada sekitar 5-10 menit belum ada yang naik-naik, atau ada yang naik, Dek? Di mana Bang Zumanya? Coba dihubungi Bang Zuma. Kemudian apakah ada non-muslim yang siap sudah naik, atau ada saudara muslim yang naik? Dibagikan linknya lagi. Tafadhol, biar kita bisa diskusi, ya. Saya agak heran, ya, kenapa hampir-hampir tidak ada atau jarang daripada non-muslim yang hadir kalau saya. Tapi kalau Bang Zuma kayak pada nempel semua. Allahul Musta'an. Iya.
Sebentar ya, saya bagikan link dulu. Mana linknya ini, Dek? Bisa dibagikan ke WA saya langsung linknya biar saya coba share ke teman-teman yang lain. Ya itu teman-teman, itu ada linknya, silahkan naik. Yang ingin mungkin tanya-tanya. Oh ya, terkait dengan masjid beliau ya, itu nanti insya Allah kita akan cari momentum di mana kita akan ngobrol dengan Bang Zuma, melihat, mengingat-ingat kembali cerita-cerita beliau bertemu dengan almarhumah. Itu patut untuk teman-teman ambil ibroh, ambil pelajaran ya. Saya waktu melayat ke ketika beliau meninggal itu, kami duduk di situ berempat, ada Bang Zuma di situ, dan saya sangat terkesan ya dengan cerita beliau, bagaimana beliau di awal-awal kali dengan istri. Hampir-hampir saya seperti berada di sinetron. Tapi alhamdulillah juga di sini sudah ada Bang Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bang Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para hamba Allah, terima kasih Masya. dapat sudi mengundang saya. Masya Allah, antum Iya, iya. betul luar biasa. Aduh, saya dulu Iya, Mas. pernah ketika mendengar suara antum nih, saya sangka antum nih saudara saya, yakni Ustadz Zuma. Masya Allah, suara mirip, kecerdasan sama, hanya saja akhirnya saya berpikir, kalau antum lembut, kalau saudaraku tuh gak tegas, gitu ya. Oh lain, beda, gitu. Jadi masalah. Jadi sebenarnya saya sangat mengagumi antum tuh, ya. Hanya saja mungkin karena antum tidak mengenali saya, maka ya saya diam ya. Mungkin sebagian banyak di sini bukan nih pansos, bukan lah ya. Saya dengan Akhi Zuma itu bersaudara itu sudah bertahun-tahun, dan banyak sekali kisah-kisah perjalanan di dunia apologet tentang beliau, ketika beliau membelai saya, ketika beliau memberikan segala sesuatu ketika saya dalam kesulitan. Masya Allah, beliau luar biasa, dan saya salut ya, antara ada hamba Allah dari Makassar dan juga ada hamba Allah dari Medan. Di sini ketegasan berkolaborasi. Subhanallah, mantap. Bagi saya bangga itu ya. Dan dengan siar ini, dengan kecerdasan antum wahai para hamba Allah, kecerdasan antum wahai Ustadz Awan, semoga Allah membukakan pintu-pintu hidayah bagi orang-orang yang hatinya sombong. Itu saja. Monggo silakan. Iya, Masya Allah. Sebenarnya kalau kalau yang bilang mirip itu sudah sejak awal kali saya muncul di YouTube, Ustadz Musa. Jadi kami mirip ya. Kami mirip, suaranya mirip, karena ya itu tadi, asal kita mungkin karena sama daerah. Tapi jangan salah sangka, saya lembut, tapi sebenarnya Bang Zuma itu jauh lebih lembut. Iya, ini fakta ini Bang Musa. Jadi beliau itu tahu porsinya, tahu situasinya. Kalau ngomong dengan siapa-siapa yang beliau kenal itu, beliau sangat lembut sekali. Jadi jangan salah sangka gitu. Tapi bahkan kalau bicara kesabaran, saya justru kurang sabar dibandingkan Bang Zuma itu. Hanya momentumnya karena lagi lagi dalam kondisi debat ya, dalam kondisi diskusi, mungkin ketegasan-ketegasan itu diperlukan. Tapi saya mau tanya dulu nih Bang Musa, itu lagi sementara jualan apa tutup warungnya atau gimana? Sekejap lagi, ini kebetulan ya di apa bukanya nanti usai sholat asar.
Jadi karena kalaupun jam segini orang-orang yang bekerja memang belum datang. Jadi memang perjanjian dari awal saya sudah ngasih tahu kalian datang usai sholat asar. Selepas kalian sholat asar barulah kemari, berdaganglah kalian. Jadi itu perjanjiannya dari awal. Jadi Iya, iya. barakallah. Jadi ya begitulah. Ini luar biasanya dari Bang Musa ya. Jadi teman-teman harus tahu. Ini contoh mu'allaf yang harus dijadikan role model ya. Percontohan bagaimana beliau membangun usaha ya. Kemudian tidak hanya itu, justru malah banyak bersedekah sebenarnya itu, kalau saya jujur itu. Banyak membantu. Bahkan beliau tuh kalau misalnya ada yang minta resep untuk usaha ya, usaha kuliner khususnya, beliau tuh siap berikan assessment lah, ditemani gitu, dikasih resepnya. Ya subhanallah, ini Bang Ali Musa ini luar biasa. Oke Bang Ali Musa, ini kita sekarang dalam di arena. Jadi kita lagi nunggu-nunggu nih teman-teman kita, siapapun dia, mau Kristiani kek, mau Hindu kek, mau ateis kek, tidak masalah. Ini adalah ruang diskusi kalian dengan kami Muslim ya di arena ini, dan insya Allah kita akan kaji dan gali bersama gitu. Apa sih yang sebenarnya kalian pertanyakan dan apa sih sebenarnya yang bisa kita diskusikan ya dalam konteks pembelajaran tentunya. Oke, sambil kita menanti, mungkin bagusnya kita isi materi ya, Bang. Sekejap saya menyampaikan sesuatu dulu ya. Ini kan Ustadz Zuma tengah dalam keadaan bermunajat kepada Allah ya, untuk membangun sebuah rumah ibadah yang dimana rumah ibadah ini jika pun mana ada pahalanya akan dihadiahkan kepada sang istri tercinta yang telah Allah panggil terlebih dahulu ketimbang kita itu ya. Nah, jadi untuk para YouTuber ya, para YouTuber Muslim yang dimana sering ambil video dari Ustadz Zuma, mohonlah sekiranya ada imbal baliknya. Ini bukan perintah beliau, saya berkata begitu demi Allah, beliau tidak tahu menahu tentang hal ini. Namun saya perhatikan dari sekian banyak para YouTuber Muslim itu, mereka channelnya dapat menjadi besar dan dapat menjadi berjaya itu banyak konten-konten yang diisi dari video-video Ustadz Zuma. Nah, jadi mohonlah sekiranya yuk kita bersama-sama saling bahu-membahu, di mana Islam itu kan mewajibkan ya, tahu balas budi, tahu bagaimana kita berbuat sesuatu oleh karena siapa ya. Jadi di dalam Islam kan tidak boleh meninggalkan budi, harus mengingat ya, tidak kemarau 1 tahun siram hujan 1 hari, kan tidak begitu. Jadi mohon yang merasa acap kali mengambil video-video debat Ustadz Zuma yang dimana antum dapatkan rezeki di sana, mohonlah sekiranya dapat, yuk kita sisihkan rame-rame. Saya akan mulai dari diri saya ya, Insya Allah saya setiap bulannya, kalaupun ya sekecil-kecilnya, saya akan bantu 20 sak semen per bulan, itu di luar, artinya yang wajib ya, yang wajib itu per 20 sak per bulan, ini yang wajib. Untuk yang artinya yang di luar wajibnya insya Allah semampu saya itu ya, itu nanti. Jadi yuk kita sama-sama lah begitu ya. Bagi siapa para YouTuber yang mempunyai sedikit saja mempunyai rasa balas budi ya sebagai umat Islam, bukan hanya karena ingin membesarkan perut, bukan hanya ingin bermegah-megah, namun untuk umat, yuk kita sama-sama. Itu jadi saya awali mulai dari sekarang nih, para kaum muslimin yang ada di live chat ya, di live comment, menjadi saksi ya atas ucapan saya. Insya Allah nanti kalaupun memang ada kesedihannya para YouTuber yang merasa acap kali mengambil video-video dari Ustadz Zuma, mohonlah sekiranya yuk kita sama-sama membantu, oleh karena besarnya YouTube antum semua oleh karena jasa beliau. Kalau beliau tidak berdebat dengan cerdasnya, oleh karena
keterkenalan beliau, YouTube kalian pun tidak akan jadi apa-apa. Ya mungkin akan besar juga, tapi tidak secepat di mana para YouTuber pemula mengambil konten-konten dari Ustadz Juma langsung melesat bak roket. Nah, saya sendiri, ini mohon maaf ya, saya sendiri yang kawan beliau akrab, saudara beliau akrab, ya, boleh dikata mendarah daging persaudaraan saya dengan Ustadz Juma ini, tidak pernah sekalipun saya tuh berani mengambil video beliau langsung, itu tidak pernah berani. Saya mengupload video beliau itu hanya satu, itu pun dulu, itu oleh karena ada kolaborasi saya dengan Ustadz Zuma, karena ada saya di situ. Kalau murni tok Ustadz Zuma yang ada di situ, saya tidak berani, saya malu, ya, karena saya takut nanti dikata orang berkata, mungkin Ustadz Zuma tidak akan berkata seperti apa yang saya kira, tapi orang lain Musa tidak pernah berdebat, paling juga ambil video Ustadz Juma, kan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama, dan pahalanya pun kita limpahkan pada para penonton, di mana mereka itu menonton video kita itu melalui alat di mana HP mereka beli, ya, para kaum muslimin membeli HP. Setelah HP itu pun tidak selesai sampai di situ, mereka mesti mengisi kartu GSM-nya. Setelah itu beliau setelah membeli kartu, mereka pun mesti isi paket, ya, dan mengisi paket itu beliau para penonton ini, para netizen, para pendukung channel-channel muslim ini mesti begini dulu, ya, membuang keringat dulu, baru mereka dapat membeli paket untuk mendatangi kita atas kasih sayang mereka, mendatangi video kita, menonton, memberikan rizki bagi kita. Maka dari situ jangan lupakan mereka-mereka, ya, jangan lupakan mereka-mereka dengan penghasilan YouTube kita. Yuk kita salurkan ke tempat-tempat di mana tempat itu membutuhkan pertolongan kita, wahai para YouTuber muslim, dan kita saling bahu-membahu, dan pahalanya kita limpahkan kepada penonton serta orang yang dimunajatkan. Itu saja, monggo silakan. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bang Ali Musa atas arahannya ya, khususnya kepada saudara-saudara muslim yang lain. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita sesama muslim ini terus menjunjung tinggi, karena kita ada tuntunan ya, ada syariat. Tidak seperti yang sekarang kisruh yang terjadi antara Saifuddin Ibrahim dengan siapa lagi itu, Paul Zhang ya, bercakar-cakar ya, saling gigit-gigit ya, saling cubit-cubit ya, bahkan saling memaki dan menghujat. Inilah karakternya. Saya sering berpikir bahwasanya alhamdulillah Allah muliakan kita dalam agama ini, sehingga tanpa kita perlu berbuat apa-apa ya, wa makaru wa makarallah. Mereka dengan sendirinya menampakkan kemunduran daripada akal dan pikiran mereka gitu. Terus kalau saya tanya ke Bang Ali Musa sendiri, Bang Ali Musa kenal Bang Zuma itu sudah berapa lama? Bang Ali Musa? Mic-nya? Iya. Dari semenjak di Facebook itu tahun 2013. Masya Allah, berarti sudah 8 tahun ya kurang lebih ya. Nah, kira-kira segitu lah. Jadi karena memang pantas saja tadi katanya saya dengan Bang Zuma itu sudah seperti saudara, sudah mendarah daging ya. Karena memang teman-temannya ternyata beliau ini, Bang Ali Musa ini luar biasa, sudah lama sekali ya di dunia apologetika ini, dan kawan lama ini. Ini Bang Zumanya belum hadir, tapi mungkin bisa dicerita dulu di Facebook dulu, nama akunnya apa, terus Bang Zuma juga masih, apakah Bang Zuma terus di grup apa gitu awal kali ketemu itu? Awal jumpanya itu, ini awal jumpanya itu saya main Facebook itu hanya sekedar hobi ya, artinya
zaman itu ya, zaman saya 8 tahun yang silam, saya masih agak sedikit muda itu ya. Jadi main HP itu masih anu lah, masih masih hobi gitu. Jadi sesekali waktu saya tengok ada seorang hamba Allah tapi bukan debater ya, artinya hanya Facebooker yang kayak pemain Facebook biasa awam, itu mengupload sebuah gambar ya, video video foto ya, foto screenshot mungkin ya. Itu ada Ka'bah itu diduduk sama laki perempuan dalam keadaan telanjang. Nah, dari situlah saya marah. Nah, marah akhirnya saya telusuri. Kan SSA-nya itu ada nama Facebooknya, nama akunnya kan ada situ nama orangnya. Saya telusuri, wah di Amerika katanya. Wah, Amerika, oh jauh nih kalau pendapat nih. Wih, saya dulu saya pemarah, saya dulu pemarah. Bahkan pernah sesekali waktu saya janjian sampai saya beli pedang itu pernah. Kejadian itu ya. Tapi saya didustai. Begitu saya sampai tempatnya orangnya pun tak ada. Maka jauh-jauh saya datang dari Kalimantan sini ke Jakarta, coba bayangkan. Tapi tak ada juga. Ternyata orangnya bohong. Saya dikerjainya. Nah, sudah begitu. Akhirnya saya berpikir dengan seiring berjalannya waktu, saya berpikir sendiri, ini hanya medsos, di mana kita perang akidah dengan pemikiran, kan begitu ya. Nah, Sabtu saya pertama kali jumpa sama Arif Sunandar. Arif Sunandar itu viral Indonesia. Arif Sunandar itu. Terus saya cari kawan dari Arif Sunandar itu, disitulah ada Bang Sugi, ada Ustadz Zuma dan yang lain-lain. Nah, semenjak dari situ saya gabung. Waktu itu yang menjadi idola ada 2 hamba Allah. Yang satu Glandi Onda itu kalau tidak salah saya beliau mualaf dari Manado, tinggalnya di Balikpapan. Terus jumpa lagi saya dengan Heri ya, Aki Heri, beliau adalah dari seorang Kalimantan ya. Ya, ini tetangga sama saya. Tuh rumahnya kalaupun dari sini ke rumah beliau sekitar 30 menit dari Dayak aja. Nah, jadi saya tidak menyangka kalau ternyata ada tetangga gitu ya. Sampai saya gila gitu, nyari beliau tuh. Saya cari informasinya di mana rumahnya tinggal sampai akhirnya saya datangi juga ke rumahnya. Cuman waktu itu kaum muslimin ini ada yang ngasih taunya simpang siur. Ada yang kata, Harry siapa nama tuh dulu ya, Harry siapa namanya tuh, lupa nama Facebooknya. Kita kenalnya Heri Daya gitu ya. Kalau dulu Harry Andrianus, ada yang kata di Maluku, ada yang tapi tetap saya cari informasinya, ternyata dekat. Jadi saya datangi silaturahmi ke rumahnya, ke tempat beliau bekerja di rumah sakit ya. Beliau kan seorang dokter. Nah, terus jumpa lagi yang lain. Oleh karena saya itu wakala itu paling bodoh ya. Orang itu kok pintar-pintar debat, ngetik cepat gitu ya. Dapat dari mana orang itu otaknya itu, cara mengetiknya itu gimana itu. Ternyata mereka cara berdebatnya bersalin. Kan di Facebook itu bersalin, main salin. Saya tidak, copy paste ya. Saya tidak, oleh karena saya bodoh kan. Jadi saya buka Bible, saya ketik, orang sudah sampai mana-mana, saya masih ngetik. Itulah bodoh saya itu. Jadi itu. Nah, akhirnya saya diajarkan oleh adik angkat saya namanya Ami ya, namanya tuh Ami. Lalu setelah itu saya kenal dengan Akhi Zuma, tapi kami tidak pernah bertegur sapa, hanya tidak ada imbok-imbokan itu satu dengan yang lain, tidak ada, hanya khusus debat saja. Nah, setelah itu tidak berselang lama karena di Facebook ini akun saya sering mati, berapa kali akun saya terkapar, maka akun yang paling awet itu punya Akhi Zuma, itu yang paling awet, tidak pernah mati. Nah,
kalau saya sudah berkali-kali mati itu akun itu ya, asal kan biasa kawan-kawan Kristen tuh kalau kalah dalam berdebat selalu apa namanya main done, you know, di take down juga. Nah setelah itu masuklah di WA. Setelah di WA, nah di situ mulai keakraban satu dengan yang lain itu mulai terjalin, tidak seperti waktu di Facebook. Keakraban itu mulai terjalin antara sesama Muslim dan semakin erat ya, semakin akrab. Namun saya yang paling akrab itu kala itu ya, karena memang beliau orangnya memang tidak sombong, itu Akhi Zuma satu, sama Akhi Ustadz Sugi ya, Ustadz Sugi. Terus kalau yang lain-lainnya saya tidak terlalu akrab, oleh karena mereka yang di WA itu banyak tidak tahu debat waktu itu, hanya bermodalkan pesorak lah ya, tidak Kristennya tidak Muslimnya, banyak pesoraknya dulu. Nah jadi yang fight itu dulu ya, yang fight artinya siap debat itu hanya berapa orang saja, saya, Ustadz Sugi, terus Ustadz Zuma, Heri Andrianus, terus apa ya pokoknya yang aktif. Kalau hanya ketak-ketik saya malas meladeni, dan saya juga malas ngetik kan, ya hanya beliau saja yang apa, pokoknya kami berempat aja lah kalau tidak salah yang aktif melalui via VN itu. Nah terus merambah ke YouTube. Setelah merambah ke YouTube, merambah ke WA, saya tinggalkan Facebook. Saya tidak main Facebook ya, karena Facebook itu banyak mudaratnya bagi saya. Banyak difitnah-fitnah saya nih, di Facebook itu banyak difitnah. Maklum saya waktu itu ganteng sekali, Afi. Jadi banyak wanita-wanita itu, iya, Terpikat, wanita-wanita saya ya terpikat mungkin kan. Nah dari situ banyak menjadi fitnah. Akhirnya saya tinggalkan. Masuklah di Facebook, di WA, kami aktif di WA. Setelah di WA ini apa namanya lebih bagus ya, karena kalau kita mau melampiaskan amarah kita ataupun melampiaskan apa yang menjadi unek-unek kita via VN itu puas gitu ya. Nah setelah setengah tahun yang lalu Bang Sugi sarankan saya untuk membuat YouTube gitu, membuat YouTube. Dulu saya tidak pernah mau disuruh bikin YouTube, tidak pernah mau. Kenapa? Pikir saya susah bikin YouTube itu, ternyata mudah gitu ya. Nah setelah itu merambah sampai ke YouTube, WA saya tinggalkan. Saya menurut saya sih ya, YouTube. Boleh dong saya berkata sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya tidak di WA ini hanya penghujat yang ada dan tidak nampak orangnya, dan kita juga tidak dapat melampiaskan dari segala sesuatu apa yang menjadi unek-unek kita ya. Jadi kita fokus di apa namanya di YouTube ini lebih bermanfaat ya. Di samping kita dakwah kita itu mudah tersalurkan, dan ada finansial di situ, dan dapat juga finansial itu bisa kita jadikan ladang pahala juga. Jadi semua memang bertahap ya. Dulu kita kalau tidak punya kuota masuk di Facebook ini kan kita dapat apa juga ya, ngabis-ngabiskan kuota, tidak tidur semalam-malaman ya kan, paginya kerja, malam debat sampai pagi. Nah jadi iya, terus di WA pun demikian, tidak ada anunya kan. Nah, terus ya akhirnya begitu di di YouTube ini agak lebih lebih efektif ya, karena memang di samping peluang untuk mencari amal saleh itu lebih banyak itu. Jadi kalau untuk saya sama Akhi Zuma itu memang cuman ya, ketika debat di WA itu ya, ketika debat di WA itu kalau saya dimaki-maki orang, bahkan ada sesama muslim pun memaki-maki, itu pernah terjadi, dan beliau yang selalu membela saya. Dan ketika saya salah ucap ya, karena memang saya kalau debat dulu lembut kata orang itu, jadi saya pernah terpleset lidah berkata seperti ini, Bapak Pendeta Martinale kala itu, Pendeta Martinale yang saya
cintai, lagi saya sayangi, saya muliakan. Nah, di situ saya muliakannya ini terpleset. Itu ya. Terus ada pihak dari kaum muslimin itu menegur saya, maksudnya menegur saya tapi tidak langsung kepada saya. Itu menegurnya di room admin yang kan jadi di situ kan jadi nyap-nyap kemana-mana kan. Yang membela saya siapa? Akhi Zuma tidak lantas oh iya kamu kok seperti itu, kamu seperti enggak, tapi beliau berkata mungkin beliau sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu sehingga dengan orang kafir pun beliau berkata seperti itu. Masalah hingga detik ini mungkin beliau sudah lupa tentang hal itu, tapi apa yang terlontar dari lisan beliau via VN itu, demi Allah hingga detik ini saya masih terngiang-ngiang. Dan demi Allah pokoknya saya dengan beliau tuh kalaupun sudah rindu macam sama pacar, mungkin macam pacaran gitu ya. Kalau saya kalau ada datang rindunya dengan Ustadz Zuma ini, meneteskan air mata, saya rindu sekali merasa mengobrol tapi takut gitu ya. Dan ketika saya terkena musibah, ini ulang kali saya untuk kesekian kali saya sampaikan, ketika saya terkena musibah, pertama kali saya berdagang itu daging saya busuk semua. Mana saya banyak anggota yang mesti saya kasih makan dan terbengkalai itu ya. Saya langsung japri beliau, Bang Zuma gitu. Dulu Bang Zuma ya, Bang Zul gitu ya. Bang Zul, pinjam duitnya untuk saya modal usaha sebab daging saya busuk semua. Beliau tidak bilang untuk kapan atau nanti, tidak. Beliau berkata, mana nomor rekeningnya, kirim nomor rekeningnya biar langsung saya eksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, terus saya kemusibahan, tempat berdagang saya hancur, terbakar. Terus ada hamba Allah itu saya minta tolong, susah ya. Jadi lalu saya coba dengan malu-malu lah hatinya kan, itu dengan Ustadz Zuma saya minta tolong lagi dan seterusnya, minta tolong. Jadi boleh dikata saya ini kala itu ya hidup di ketiak beliau. Artinya hidup di ketiak beliau itu maksudnya ketika saya kesulitan itu merengeknya bukan pada siapa-siapa, tapi dengan beliau yang jauh di sana, kenal wajah, hanya kenal suara, kenal wajah secara secara medsos lah ya. Kalau untuk bertatap muka berhadapan langsung tidak pernah. Tapi disitulah beliau ini luar biasa ketika membantu itu benar-benar dengan keikhlasan, sehingga saya kembalikan apa yang pernah saya minta, itu beliau tidak pernah mau. Dan seandainya pun memaksa, saya memaksa. Telepon saya tidak diangkat, SMS saya tidak dibaca, dan di grup pun ya, di grup itu maksudnya tuh kalau di grup itu biar didengar, biar dibaca. Saya tidak malu-malu tentang hal itu, karena itulah saya menunjukkan kasih sayang saya atas saudara saya. Saya peduli setan orang mau ngomong apa, ini tengah ngutang, ini ngutang aja nih sama Akhi Zul nih, saya peduli setan. Makanya kalau saya ngomong di grup itu maksudnya biar beliau itu baca. Kalau secara pribadi beliau tidak pernah baca, tidak contreng merah biru pun tidak dibaca, pun tidak ditelepon, tidak diangkat. Akhirnya saya minta nomor rekening melalui melalui grup-grup, beliau pun tidak pernah ngasih, malah jawaban beliau seperti ini. Akhi, katanya, demi Allah saya ikhlas dengan hal itu. Kalaupun pada masanya saya mati, ini merinding nih, demi Allah di kaki saya sampai merinding. Saya mati, ataupun kita mati, dan kita di hadapan Allah, di pengadilan Allah, kalaupun tak nampak saya oleh mata akhi, maka carilah saya, berikanlah pembelaan untuk saya. Di situ, Masya Allah. Nah, dari situ maka akhirnya saya merasa mau menangis saya. Udahlah, segitu saja akhi.
mungkin orang yang mendengarkan pun jadi bosan. Monggo silakan. Iya, Masya Allah Bang Ali Musa, ini nostalgia dan sudah ada juga di sini hadir Masya Allah. abang dan kanda saya Bang Zuma. Ini dari tadi kami tuh cerita profil Bang Zuma saja ini. curhat ini. Ya, Assalamualaikum. Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rupanya saudara kita nih Bang Ali benar-benar menjawab ya ucapan saya tadi, undangan saya gitulah untuk masuk di arena gitu ya. Alhamdulillah, makasih. Ya, Iya, artinya bahwa Dinda, artinya bahwa kita memiliki narasumber baru nih ketika nanti ada sahabat-sahabat Kristen yang ingin bertanya tentang apapun kan situ ya. Bang Ali ini juga ya sudah lama saya kenal. Beliau adalah pahlawan Islam juga ini kalau saya boleh bilang. Teman kita bahu-membahu gitu ya. Dari sejak dulu udah lama tapinya. Coba Afi, bisakah naikkan anak kita ini, siapa? Ananda kita nih, Christopher. So, saya belum kenal boleh. sama beliau. Coba naikkan. Tapi beliau nggak ada di sini. Oh, tidak ada ya. Barakallah. Ya udah, nggak ada. Udah lanjut. Oke, ya mungkin lagi tidak sempat hadir Yusuf ya, sekarang namanya beliau Yusuf. Jadi begini Bang Zuma, Kanda, sebelum kita mengundang, jadi acara di arena ini adalah karpet merah untuk saudara-saudara kita Kristiani khususnya, jadi non Muslim yang ingin masuk berdiskusi tentang Islam, ada syak wa syangka tentang Islam, atau juga mungkin ingin berdiskusi dengan kita seputar kristologi ya, ilmu kristologi. Biar tidak, karena Bang Zuma sudah hadir sekarang, biar kita mempersingkat waktu dan sambil menanti. Jadi kita masih tetap urai dulu ketuhanan Yesus ini sendiri. Jadi sesuai yang kita bahas di waktu yang lalu, saya anggap kita harus membahas misunderstanding ya, pemahaman-pemahaman salah. Karena kita sendiri kan yakin ya bahwasanya Bible itu tidak pernah menganggap, atau Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Para Kristiani inilah yang salah memahami kitab mereka, salah melihat Yesus itu, dan ini kan dikarenakan karena ada sejarah, ada latar belakang sejarah di sana. Jadi ada kelompok yang tidak pernah mempertuhankan Yesus, yang dipersekusi, yang buku-bukunya dibakar, yang mereka kemudian diasingkan, sehingga yang sekarang berkembang daripada masa itu sampai sekarang adalah Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita sambil menanti para teman saudara-saudara kita Kristiani yang ingin berdiskusi dengan kita, saya ingin kita bahas. Kemarin kita bahas tentang aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 13, dan sudah dijelaskan sama Bang Zuma pada waktu itu. Saya ingin beranjak ke ayat selanjutnya, Kanda. Ya, satu ayat yang ayat lain yang kira-kira dijadikan dalih mereka agar bisa Yesus ini setara dengan Bapa di surga itu katanya. Perkataan di Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham, I am, saya. Gitu. Ini juga salah satu dalil yang kerap kali dijadikan dasar bahwa ini loh, Yesus itu adalah Tuhan. Ini loh buktinya. Dia ada sebelum Abraham, coba. Ya, siapa lagi itu yang ada sebelum Abraham kalau bukan Tuhan? Seperti itu. Saya kasih tempat dan waktu Kanda, silakan. Dan mungkin agak panjang kita jelaskan dengan Bang Ali di sini karena saya izin sholat sebentar, nanti kita gantian. Ya, silakan Kanda. Baik. Oke. Mungkin Bang Ali mungkin bisa memulai dulu ya. Aku ada sebelum Abraham ada. Bisa Bang? Kalau aku, setahu saya, sejauh saya mengetahui ataupun membaca ataupun mempelajari, itu Salomo ya. Salomo itu juga malah justru ada sebelum bumi dan langit ini diadakan ya. Ketika langit digariskan, ketika langit digariskan itu
Salomo sudah ada di sana. Itu saja sih dahulu, karena saya tidak ingin melampaui batas dari segala sesuatu apa yang saya ketahui. Saya tidak ingin juga melampaui batas dari segala sesuatu apa yang saya pelajari. Silakan Akhi lanjutkan. Iya. Jadi kalau pemahaman, ya udah makasih ya Bang. Jadi kalau pemahaman teman-teman Kristen, kenapa kemudian anak Maria itu dituhankan hanya karena dasar pijakan bahwa dia pernah mengucapkan aku ada sebelum Abraham ada. Ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan pernyataan Salomo itu sendiri yang Abang katakan tadi itu kan. Itu ada tertera di dalam Amsal 8. Bahkan di situ dikatakan bahwa aku ada sebelum langit digariskan. Sebelum segala sesuatunya itu dicipta, ya aku sudah ada. Artinya apa yang menjadi acuan kemudian untuk menuhankan anak Maria itu tertolak oleh pernyataan Salomo kan gitu. Nah, kemudian kalau yang dikatakan di dalam Yohanes itu aku ada sebelum Abraham ada, yang mengatakan itu kan pengarang daripada kitab teman-teman Kristen. Ketika dikatakan di dalam Yohanes 8 nomor 58, aku ada sebelum Abraham ada. Yang mengatakan ini kan pengarang daripada kitab itu. Tapi kalau yang berkata di dalam Mazmur atau di dalam Amsal, itu adalah Salomo langsung yang mengatakan itu. Jadi lebih valid Salomo ketika dia mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Lebih hebat dia berarti. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam pemahaman Bani Israel atau praktis Yudaism, Yesaya 66 misalnya nomor 16, di situ diterangkan sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Kemudian di dalam Yeremia 5 nomor 21, majulah ke negeri Marataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekot, bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan, lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Artinya bahwa ketika dikatakan di dalam Yohanes ya 8 nomor 58 bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Maksud ayat ini apa sebenarnya? Apakah benar-benar Yesus itu ada pada masa itu? Nah, ketika ada dalil di dalam Yeremia 50 nomor 21 yang saya bacakan tadi, maka muncul pertanyaan, apakah Yesus di situ yang memerintahkan pembunuhan? Nah, ketika di dalam Yeremia 50 nomor 21, bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan, lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apakah ini adalah Yesus? Yang memerintahkan untuk menyerang penduduk Pekot itu, benarkah itu adalah Yesus, anak Maria? 1 Samuel 15, nomor 2 sampai nomor 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi orang Israel ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah mereka, tumpahlah segala yang ada pada mereka, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua anak laki-laki maupun perempuan, ya. Bunuhlah semua perempuan, bunuhlah semua laki-laki, dan semua binatang yang ada pada mereka. Pertanyaannya, apakah ini Yesus yang memerintahkan itu? Kalau Yesus yang memerintahkan bunuhlah, bunuhlah, tumpaslah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, itu tidak sinkron dengan slogan ajaran kasih milik Kristen. Dengan kasihnya, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk dibunuh di atas tiang salib agar dosa warisan itu ditebus. Nggak nyambung gitu loh.
Kenapa nggak nyambung? Karena pertama, kalau diimani bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada, berarti yang berfirman dan yang memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang dahulu itu adalah Yesus. Belum lagi kalau kita berbicara bilangan 31 ayat nomor 7 sampai ayat 18. Itu sangat sadis sekali. Berfirmanlah Tuhan Musa kepada Musa. Berarti kalau aku ada sebelum Abraham ada, diartikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti yang berfirman kepada Musa adalah Yesus. Nah, sosok atau esensi yang berfirman kepada Musa itu adalah esensi yang memerintahkan membunuh apapun yang bernapas, gitu loh. Lalu mana itu ajaran datang menebus manusia dengan mati di atas tiang salib? Artinya itu semua tipuan, kan? Ajaran-ajaran bunuh diri di atas tiang salib itu semua tipuan, kan? Kenapa? Karena dulu Yesus ketika dia belum menuzul menjadi manusia, dia kejam sekali. Kok tiba-tiba dia bisa-bisanya masuk ke dalam rahim perempuan, dikandung 9 bulan, dilahirkan, menjadi orok, kemudian bayi ditetein, diajak berjalan, diajari berlari, dan seterusnya. Ternyata dia adalah Tuhan yang kejam menurut kitabnya Bani Israel. Kok tiba-tiba unyuk-unyuk jadi bayi Israel? Jadi ini ajaran yang tidak rasional. Ini adalah menurut saya adalah pembodohan yang mengajarkan bagaimana manusia itu tidak menggunakan akal. Bunuhlah, tumpaslah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Katanya sih itu adalah Yesus. Tiba-tiba muncul Kristen mengajarkan telah lahir Tuhan di kota Daud. Tuhan yang kejam seperti itu, kejamnya. Kemudian lahir jadi manusia untuk bunuh diri, hanya untuk sekedar menebus dosa manusia. Sementara di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, ya, saya katakan begitu, itu sangat kejam orang ini. Kok tiba-tiba dia menjadi ajaran kasih? Jadi di situ ketahuan bahwa dalil aku ada sebelum Abraham ada itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengimani manusia bernama Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul 3 nomor 26, Yohanes 13 nomor 16, Filipi 2 nomor 7, Matius 12 nomor 18, Yesus jelas disebut sebagai hamba Allah. Bahkan di dalam Yohanes 4, Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengaku menyembah Allah. Berarti mustahil ya, Yesus itu adalah Allah hanya karena ungkapan Yohanes yang mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada. Karena kenapa? Faktanya ketika masa Musa Yesus tak ada. Ketika masa Yakub Yesus nggak ada. Ketika masa Daud Yesus nggak ada. Ketika masa Salomo Yesus nggak ada. Ketika masa Abraham Yesus nggak ada. Yesus itu ada nanti setelah Maria ngedan. Maria ngedan, plak, lalu keluar. Nah, barulah Yesus itu ada. Jadi hal-hal yang merupakan ajaran pembodohan ya janganlah membuat kita itu untuk terpengaruh mengikuti ajaran-ajaran seperti ini. Demikian sementara Bang Ali, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Kita lanjut sama saudara kita, kawan kita, siapa ini yang di bawah nih, biar beliau komentari. Beliau dari pihak Kristen nampaknya. Jumpa lagi kepada kita semua yang ada di sini. Untuk Ustadz Suma saya sudah pernah diskusi kali lalu. Untuk Ustadz Alwan juga saya lebih biasanya melihat dari luar. Awalnya memang kali lalu saya masuk di arena juga ya, yang ada moderator Triun Slayer, ada Pak Abdun Sagala, dan semuanya itu. Awalnya saya hendak mengajak untuk kembali melihat yang di Lukas 19 ayat 27 atau ayat 7 ya, yang perintah untuk menyesah atau bahkan sampai membunuh mereka yang menolak pemberitaan tentang Yesus. Tapi mungkin itu sudah begini ya, saya di dalam chat tadi, saya sudah chat. Di sini saya lebih semangat untuk memberikan
sharing pengalaman mungkin, karena beberapa waktu yang lalu saya ditanya mengapa tidak bersyahadat saja, karena sepertinya hidayah ya katakanlah sudah lumayan lah ya, sudah lumayan saya terima dalam diskusi-diskusi, pemahaman sudah ada, saya juga pernah membela keimanan Islam sendiri, menjelaskan keimanan Islam, dan saya memberikan penjelasan mengapa saya masih tetap di luar Islam, karena kalau mati saya, kalau saat wafat saya punya 3 opsi sekaligus yang ingin saya pilih, saya jalankan, saya lalui dalam 3 opsi saat wafat. Yang pertama menjadi kadaver. Semoga kebanyakan orang sudah tahu ya arti kadaver. Menjadi praktikum calon dokter ya. Jasad itu jadikan praktikum calon dokter untuk bahan pelajaran anatomi. Dan yang kedua, organ-organ saya ingin donorkan kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir, pilihan kremasi. Nah, ini yang saya tahu tentunya berseberangan dengan fikih atau syariah Islam. Dan yang berikut alasan berikutnya, saya sulit, sepertinya tidak sesuai atau berseberangan dengan dalam menyerukan veganisme. Dan memang kawan muslim saya mengatakan tidak ada kaitan antara veganisme dengan agama. Tetapi terkait veganisme ini, saya tahu bahwa ajaran dalam Islam, sekalipun hewan dan tumbuhan itu bertasbih kepada Allah pencipta, namun tetap saja apa istilahnya, sudah dari sononya itu fitrahnya ya, katakan fitrah dari hewan itu, bahkan itu fitrahnya untuk dikonsumsi, sekedar dikonsumsi atau bahan pokoknya dimanfaatkan sekenanya oleh manusia. Dan sementara manusia fitrahnya ya mengkonsumsi hewan. Sementara dalam praktek atau ajaran paham kekristenan dan Yudaism, hewan dan tumbuhan itu ya awalnya itu membentuk suatu keharmonisan, bukan suatu sebelum manusia jatuh dalam dosa, hewan itu harmoni dengan manusia, dan sesuai Kejadian 1 ayat 29 bahkan 30, manusia konsumsinya adalah tumbuhan. Demikian juga tumbuhan itu, hewan bahkan konsumsinya adalah juga sama, tumbuhan. Jadi ini jawaban saya atas pertanyaan diskusi kali lalu dengan pihak muslim. Mungkin ada tanggapan atau pelurusan dari Ustadz Suma maupun mungkin Ustadz Alwan dari penjelasan saya atau pemahaman saya tentang fitrah-fitrah tadi ya, pemahaman Islam tentang lingkungan, tentang keharmonisan dengan alam, mungkin juga dengan pahamnya tentang rahmatan lil alamin di sini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya tadi. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin tanya, saudara dari sekte apa ini? Saya Kristen Katolik. Oh, Katolik. Baik. Mungkin Bang Ali silakan, ada yang ingin ditanyakan barangkali atau gimana? Atau gimana Dinda Alwan? Saya sholat dulu sekejap. Silahkan akhi jawab dulu ya, nanti biar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Dek. Iya. Mohon maaf, saya baru pasang ini headset. Sampai sudah selesai ya, Kanda? Yang tadi belum. Ini belum ya? ada sahabat kita dari Katolik. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan. Siapa? Kritisi Omnivora? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Saya persilakan. Sudah ada Bang Zuma, ada Bang Musa. Silakan. Tadi sudah mungkin Ustadz Suma atau Bang Suma tadi sudah
Oh sudah ya, selesai. Oh sorry. Ya, sudah. Bang Zuma silahkan tanggapi kalau memang sudah, apa kira-kira yang beliau tanyakan, terus mungkin Bang Zuma Jadi mau gini, tanggapi, silakan. tadi itu saya sempat menerka-nerka ini apa yang sahabat kita ini uraikan, karena saya tidak mengerti. Ujung-ujungnya ternyata dia sedang menjawab sebuah pertanyaan yang dulu pernah dilontarkan oleh salah satu dari Muslim kalau nggak salah. Jadi poinnya saya nggak dapat gitu loh. Karena memang permasalahan yang dia utarakan di sini adalah masalah yang sudah pernah diperdebatkan dengan orang lain kali ya. Gitu. Jadi mungkin karena ini adalah acara di arena, alangkah baiknya saudara kita ini membahas tentang apa yang baru di hari ini gitu. Silakan deh Alwan. Iya, mungkin apa yang mau Bang kritisi, ingin poinnya apa gitu, terus apa yang kira-kira mau didiskusikan gitu. Ya baik, jadi saya persingkat mungkin supaya lebih jelas poinnya. Di sini saya sempat ditanyakan kan, mengapa tidak bersahadat saja, karena saya sudah beberapa kali mendapatkan penjelasan dalam diskusi, bukan dalam ranah debat ya kan, dalam Zoom terjemah. Ini dalam Zoom. Ini pertanyaan dalam Zoom atau diskusi dalam Zoom. Dan saya mengatakan sepertinya ada berseberangan dengan syariah Islam, karena kalau saya mati saya ingin menjadi kadaver, ya tubuh saya itu dijadikan praktikum calon dokter di situ. Yang kedua, saya mau donor organ, yang mereka yang membutuhkan mendapatkan organ-organ yang masih bagus dari saya. Dan yang ketiga, saya mau pilihan kremasi. Dan juga berikutnya kesulitan untuk syahadat itulah soal veganisme kan, itu tidak selaras dengan penyeruan kegiatan veganisme. Dan jujur memang waktu itu kawan Muslim menyatakan tidak ada kaitan antara veganisme dan agama. Tetapi lalu saya mengatakan kesulitan di sini adalah fitrah, pemahaman fitrah dalam Islam itu fitrah hewan dan tumbuhan itu sekedar dikonsumsi oleh manusia. Sementara dalam keimanan sudah Yudaisme dan kekristenan, hewan dan tumbuhan itu untuk sebelum manusia diciptakan lebih membentuk satu keharmonisan, dan hewan dan manusia itu hewan dan tumbuhan itu fitrahnya itu hewan bukan untuk dikonsumsi, bahkan hewan sekalipun konsumsinya itu adalah tumbuhan, seperti dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Ya, gitu. Ini ada bukan Trium Sri. Oh, ya, Pendeta Abednego. Beda Goldian. bukan Trium. Saya tanggapi Goldian. Ya, jadi kalau kita silakan. Siap. Jadi kalau saya lihat sedikit di sini gambar profilnya Bang Kritis ini kan vegan ya. Jadi lebih kepada veganisme. Boleh dikata lebih kalau saya bahasakan memperjuangkan hak-hak binatang, itu bisa masuk ke arah sana juga mungkin ya. Tapi secara fitrah, bahwasanya baik hewan dan manusia ini dalam koridor Islam itu sebenarnya punya posisi yang strategis sebenarnya. Kalau kita lihat ya, misalnya bagaimana Islam sendiri memandang bahwa hewan-hewan atau seluruh apa yang ada di muka bumi ini yang kategorinya makhluk hidup itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak juga termasuk di dalamnya juga adalah hewan dan makhluk hidup itu. Nah, yang menjadi soalan kan adalah tadi menarik, artinya Bang Kritis ini kurang lebih alasan dia atau alasan saudara saya itu tidak ingin memeluk Islam karena ada prinsip-prinsip yang menurutnya bertentangan dengan hukum fikih misalnya ya.
Misalnya dia memilih untuk dikremasi kalau misalnya suatu saat dia meninggal dunia dan organ tubuh yang kira-kira dimanfaatkan itu kemudian bisa didonorkan. Jadi saya tidak tahu kalau kremasi, karena orang mati kalau di dalam Islam tentu dikubur. Saya nggak tahu istimewanya di kremasi itu apa. Apakah lantas dikremasi itu jauh lebih baik daripada dikubur? Itu kita mungkin bisa diskusikan. Tapi yang saya ingin diskusikan kepada Bang Kritisi tentang fikih, ya, fikih saja secara global, biar ada sedikit pemahaman baru tentang fikih di dalam Islam. Jadi fikih ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan school of thought, ya, school of thought. Bahasa katanya itu pemikiran. Kalau kita kontekskan dia dalam sebuah perkataan Nabi SAW, iza aradallahu khair yufaqihu fid din, ya, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, kurang lebih begitu bunyi hadisnya. Barang siapa yang Allah ingin dia kebaikan pada orang tersebut, maka Allah akan membuat dia faqih. Nah, di sini kata fikih itu dipakai lagi, fikih, ya. Fikih itu kurang lebih secara artinya dia memahami, understanding, ya, understandingnya seperti itu. Di dalam Islam itu kita kenal ada pemahaman-pemahaman beragam yang dikenal dengan mazhab fikih, kurang lebih selaras. Apa itu? Yaitu seperti pemahaman tentang sesuatu, dan ini para imam itu berbeda pandang. Itu dulu. Ada keluasan di dalam hukum fikih. Kenapa? Karena para ulama itu mengkaji berdasarkan dalil-dalil nas, nakli dan akli, ya, akal dengan yang tertulis. Jadi jangan sangka bahwasanya ada teks begitu saja langsung diterima, tidak. Tentu juga diterapkan di situ ilmu akal. Di situ akal juga pasti dimasukkan di dalam unsur situ. Nah, hukum fikih ini yang Bang Kritisi harus coba balik ke sana. Seperti misalnya contoh, bagaimana hukum mendonorkan organ? Saya punya anak misalnya, anak saya buta, ya. Saking sayangnya sama anak saya bilang kalau saya mati, mata saya, retina mata saya atau apalah bagian mata saya, tolong diorgankan ke anak saya. Pertanyaannya, boleh tidak di dalam Islam? Nah, lihatlah nanti di sana ada pengayaan, ya, karena dalam Islam itu menarik, ada satu hukum yang masuk dalam kategori fikih yang jelas. Likullil hukmi istisnaat. Setiap hukum itu ada pengecualian. Jadi tidak ada, saya ulang ya, saya kasih penegasan sini, kasih bold, tebal. Tidak ada di dalam Islam itu hukum yang hukumnya pasti. Ya. Dia semua adalah situasional, kondisional. Itu hukum Islam. Tergantung maslahat dan mafsadatnya. Makanya otopsi ya, mengotopsi, kalau itu ternyata maslahatnya bagus, meskipun kita dilarang misalnya untuk merusak jenazah, tapi ternyata itu diberikan kuasa oleh pemerintah misalnya, supaya melakukan otopsi, maka hukumnya menjadi boleh. Itulah yang kita katakan dengan situasional, kondisional. Seorang ayah ingin membantu anaknya misalnya yang kena buta, dia donorkan matanya, situasinya juga menjadi kondisional. Itulah. Jadi saya agak kurang paham kalau Bang Kritisi mengatakan sepertinya bertentangan dengan fikih. Nah, itu tadi. Tentu kalau misalnya tidak ada misalnya tidak ada asbab, tidak ada cause atau prime cause, penyebab utama, tiba-tiba Anda bongkar makam orang, ya, Anda melakukan sesuatu yang non logik, itu pasti tidak dibenarkan. Jadi fikih itu gitu ya Bang Kritis ya. Saya kasih masukan saja supaya besok-besok wawasan tentang fikihnya itu, saya agak kurang setuju aja dengan cara pandang Anda mengatakan saya kayaknya akan bertentangan dengan fikih. Mungkin perlu
belajar lagi pengantar fikih itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa bisa memperjelas pemahaman tentang fikih itu. Itu dari saya. Mungkin Bang Zuma mau tambahkan atau kritisi mau ditanggapi ulang, silahkan. Atau Abednego mungkin? Ya, jadi Atau memang siapa? terus terang pengalaman saya, mengapa saya berpikir untuk mendonorkan dan ya sedikit terpisah dari veganisme tadi sih. Mengapa hendak mendonorkan? Saya termotivasi dengan pasutri yang bernama Fitri Margono, suaminya Fitri Margono namanya. Istrinya Widari Pangesti, anaknya Sachiko. Dan sudah terjadi yang setahu saya suaminya sudah meninggal dan memang jasadnya didonorkan, jasadnya diwakafkan. Waktu itu istrinya masih hidup. Beberapa tahun lalu juga istrinya masih hidup. Tidak tahu sekarang. Entah sudah menyusul suaminya, mendonorkan juga organ dan lain sebagainya, atau istrinya beliau itu masih hidup. Saya tidak ada info. Nah, jadi itu mengapa saya terpikirkan untuk menjadi seperti mereka, gitu. Dan setahu saya mereka juga Islam. Ya, setahu saya mereka juga Islam karena mereka memberikan. Iya, karena saya sendiri ya, khusus untuk donor itu, wallahu alam bishawab ini Pak kritisi. Saya pernah baca pandangan dari siapa namanya itu, Dr. Yusuf Qaradawi. Ini salah seorang ulama yang sekarang menetapnya di Qatar. Beliau sendiri mengatakan bahwasanya doror itu syariatnya adalah la doror wala diror. Jadi mengorgankan tubuh manusia itu selama dia tidak merugikan orang lain dan dirugikan orang lain. Itu syaratnya, muqayyadnya kata saya itu. Muqayyad itu pengikatnya. Misalnya tidak boleh mendonorkan darah kalau keluarganya tidak setuju. Nah, itu bagian daripada izin yang dia masukkan ke dalam donor darah. Donor ya, bukan donor darah, sorry, maksudnya donor organ gitu. Jadi ini hukum fikih ini sangat fleksibel, luas. Anda kalau ingin tahu tentang bagaimana Islam memandang tentang donor, saya persilakan untuk baca lebih banyak referensi tentang pandangan-pandangan dari para ulama tentang donor itu. Tapi satu hal yang jelas Pak kritisi, bahwasanya ketika kita bicara tentang masalah fikih itu adalah salah satu bagian Islam yang diperbolehkan kita untuk berbeda faham, ya. Jadi at-tasamuh atau toleransi di dalam perbedaan fikih itu diperbolehkan, bahkan dibuka seluas-luasnya. Karena itu pandangan. Yang umat Islam tidak boleh berbeda adalah dalam konsep ketuhanan. Ya, ketuhanan, keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah sesuatu yang sifatnya qat'i atau mengikat, ya. Dia tidak boleh. Dia tidak zonni atau relatif, tidak. Tapi dia bersifat absolut. Anda tidak boleh punya Tuhan yang lain. Dan ini yang kerap kali diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi masalah fikih misalnya, kalaulah misalnya ada ulama membolehkan, ada tidak membolehkan, tugas orang yang awam itu adalah mengikuti kira-kira mana yang pendapatnya lebih dianggap cocok dan pas, ya, dan lebih kuat dalilnya. Jadi bukan nafsu kita, tapi kita lihat pandangan-pandangan dari ulama tersebut, apa alasan dia menghalalkan, apa alasan dia mengharamkan. Seperti halnya rokok, di kalangan NU mereka mengatakan bahwa itu tidak haram. Tapi bagi kami yang di Muhammadiyah menganggap itu haram karena pertimbangan mafsadat dan mudarat. Tapi kita tidak lantas mengatakan orang NU salah, tidak. Karena ada pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil yang mereka pakai gitu. Artinya selama itu berdasarkan data, ada dalil, ada argumentasi, maka tugas kita adalah untuk saling menghormati. Itu yang kita budayakan dan kita bangun dalam dialog. Cuman kita kerap kali melakukan dialektika, ya. Kita kerap kali berdiskusi gitu, tapi tidak sampai bermusuh-musuhan. Kita hanya sekedar mengajukan argumentasi, tapi tidak sampai lantas menuduh, menyesatkan, apalagi menghujat. Itu jauh dari hal itu semua. Ya mungkin itu Bang kritisi. Ada Abednego di sini, Bang Zuma mungkin sholat atau gimana? Silakan
ditanggapi dulu Adindaku Goldian. Ya, makasih Al-Fadl Ustadz Alwan. Akhi, sebentar. Sebelum antum bicara, saya itu kemarin komentar di channel MN Record. Karena saya tidak suka dia mengambil wajah antum ya, dijelek-jelekkan sedemikian rupa. Saya katakan seperti ini, kalaulah misalnya Anda tidak suka dengan pendapat atau apa yang disampaikan, jangan sampai jatuh kepada menghina fisik. Yaitu menunjukkan ketidakmampuan Anda di dalam berargumentasi. Lalu dia katakan begini, saya itu tidak menghina fisik, yang saya hina wajah. Dalam saya tepuk jidat saya kan, la haula wala quwata illa billah. Ini orang bagaimana gitu sampai tidak, bahkan wajah aja nggak tahu itu bahwa itu fisik. Silakan Adek. Oke, terima kasih Al-Fadl Ustadz Alwan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan yang hadir di sini, dan shalom buat Bang Omnivora dan teman-teman yang hadir di live comment. Tadi yang disampaikan Ustadz Alwan sudah mewakili teman-teman yang di sini loh tentang fikih itu. Terus apa lagi ya? Mungkin Bang Omnivora ada pertanyaan biar kita bisa interaktif, saling melempar argumen atau take and give tuh. Silakan. Ya, tentang saya menarik tadi, saya menangkap tentang rokok juga tadi, dari perbedaan pemahaman dari rokok Bang Kristisi Omnivora. Jadi mungkin apa ya, fikih daripada suatu mazhab atau suatu organisasi itu biasanya tidak mengikat di kader-kadernya. Contoh di Muhammadiyah kan memberikan fatwa rokok itu haram, tapi banyak juga kader daripada Muhammadiyah itu yang merokok. Nah, itu mengambil pandangan lain gitu. Ya, gimana Bang Omnivora? Oh ya itu, memang tetap menarik ya, karena tadi dikatakan kan rokok itu dilihat dari segi mudarat dan apa istilahnya juga. Katakanlah mungkin positif negatif ya dalam bahasa yang saya pahami. Nah, ya balik lagi sih sebenarnya di seruan veganisme, salah satu juga memang perbandingan atau analogi merokok itu juga biasa dipakai, karena misalnya kan merokok itu efeknya bukan hanya untuk perokok, tapi juga ada perokok sekunder, tersier, bahkan perokok kesekian mungkin masih ada efeknya. Nah itu juga yang biasa dipakai untuk daging, karena beberapa memandang daging itu juga berefek pada mereka yang tidak makan. Nah, bukan hanya yang makan yang berefek dengan efek negatif daging. Katanya ada gium atau ada paham, prinsip, bahkan juga temuan-temuan bahwa daging itu berefek bukan hanya berefek luas katakanlah, bahkan ada efek lingkungannya. Begitu. Maaf sedikit rame di sini, mungkin semoga suara saya yang lebih vokal daripada suara latar saya. Iya, jadi saya tanggapi sedikit saja, mungkin yang lain nanti tanggapi lagi. Jadi kalau kita bicara dalam konteks hukum fikih, benda-benda itu sangat subjektif gitu loh, Bang Kritisi. Kalau Anda misalnya ada diabetes, ya, dan ternyata dokter sudah menganjurkan kamu jangan makan gula yang ada kandungan karbohidrat karena itu bisa menghasilkan glukosa, gula yang membahayakan tubuh, maka itu bisa menjadi makruh atau bahkan haram untuk kita konsumsi. Jadi tidak kepada tiap orang dia berlaku universal, tidak. Tergantung situasional dan kondisional. Karena dalam Al-Quran dikatakan la taqtulu anfusakum, kamu jangan melakukan sesuatu yang membuat mudorot atau negatif kepada diri kamu, bahkan sampai membunuh dirimu. Itu sudah kategori pakem, standarnya seperti itu. Sehingga kalau kita misalnya generalisir, itu juga menurut saya tidak wise. Kenapa? Karena tiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda gitu.
daging itu mengandung protein, mengandung lemak nabati, banyak sekali kandungan-kandungan yang positif, sehingga kalau secara general itu menurut saya juga terlalu ekstrim dalam melihat satu apa namanya satu hal dan satu kondisi gitu. Jadi tentunya itu saya pikir Islam sangat memberikan fleksibilitas tadi. Jadi hukumnya itu hukum yang bisa berlaku universal, bukan zatnya. Jadi hukumnya itu adalah satu, dia tidak membahayakan diri sendiri, ya. Kalau itu sampai membahayakan diri sendiri, yang halal bisa menjadi haram. Bisa berubah seperti itu. Jadi kalau kita tanya bagaimana hukum makan sesuatu yang diharamkan, itu kondisional. Yang haram bisa jadi halal, babi misalnya tidak boleh dimakan. Bagaimana kalau tidak ada makanan yang lain dan itu mengancam jiwa, maka boleh dimakan. Ada satu analogi yang saya baca ya. Bahkan untuk menghilangkan mudorot yang lebih kecil boleh dilakukan, hal negatif yang kecil boleh dilakukan menghindari negatif yang lebih besar. Saya kasih pandangan bagaimana para ulama menjelaskan tentang masturbasi atau onani. Masturbasi onani hukumnya apa? Haram. Ya, tidak boleh dilakukan. Tapi kita rubah if-nya, kondisinya, kondisionalnya. Begini, Anda berada di dalam satu ruangan dengan perempuan yang mengajak Anda berzina, melakukan perbuatan keji. Di saat seperti itu Anda terbawa syahwat yang sangat kuat. Kata para ulama, ketika itu dia boleh melakukan onani. Dia tumpahkan di situ dan dia tinggalkan itu. Jadi melakukan mudarat yang lebih kecil karena situasi darurat. Makanya saya katakan tadi, hukum fikih yang paling kita bisa pegang dalam setiap penjelasan fikih adalah likullil hukmi istisnaat. Setiap hukum ada pengecualian. Nah, pengecualian ini adalah pengecualian yang kita anggap sebagai daruriyah, darurat. Seperti itu, Bang Kritisi. Tapi sebelum ditanggapi yang lain, mungkin admin dilihat apakah ada teman-teman kita non-muslim yang lain, supaya kita kasih batasan waktu, terus naik lagi gitu. Ya, silakan ditanggapi teman-teman yang lain. Nah, mungkin ini ada yang naik ya. Siapa ini ya? Saya pilih Munir KSB. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Munir. Pak Andi Rayu, assalamualaikum, selamat siang. Saya sudah dari sini, saya WA begitu, sudah jalan mau ke situ. Oke deh, yuk. Ya. Halo Pak Andi Rahayu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kandaku ini. Ya, silakan. Bang Zuma bagaimana? Bang Zuma sudah ini kah? Sudah on kan? Halo Bang Zuma, Ustaz Zuma. Bang Ali Musa juga? Tadi Ustaz Talwan menyinggung tentang rokok ya. Tafadhol. Oh iya, kalau menurut hamba rokok itu nggak haram karena ada sisi manfaatnya ya, kecuali kalau rokoknya itu nyolong, nah itu baru haram. Yang pertama, rokok itu ada bea cukainya. Nah, bea cukainya itu masuk ke negara itu lebih dari 50%. Kalau kita beli rokok secara tidak langsung kita bantu negara. Nah, bantu itu hukumnya apa, teman-teman? Ya tentu saja sunnah, kita dapat pahala. Jadi ketika kita lagi merokok nih, misal beli rokok satu bungkus itu secara tidak langsung kita bantu negara. Nah, oleh karena itu saya mengambil pandangan rokok itu tidak haram. Tapi kita juga tidak boleh menghardi pandangan-pandangan lain yang menyatakan rokok itu haram. Dan itu mungkin sangat fleksibel ya, karena tidak masuk ranah yang namanya rububiyah. Begitu. Gini, kalau rokok sendiri dari saya pikir tidak ada yang mengatakan boleh ya. Yang ada itu adalah makruh yang paling rendah dari kalangan NU. Makruh artinya tidak disenangi, tidak dianjurkan ya, dan tidak disenangi ya. Lebih baik ditinggalkan gitu ya, makruh itu. Kalau boleh, saya pikir belum saya temui itu. Ya, betul, itu makruh. Kalau boleh dalam artian apa ya? Mubah. Kan kita bisa istilahnya menginterpretasikan secara luas, bukan hanya berhenti ketika kita merokok,
kita sedot rokoknya terus kita keluarin asap, nah itu sakit bagi kita, jadinya makruh. Tapi kita lihat implikasinya secara luas. Ketika kita beli rokok, manfaat apa sih yang kita dapatkan di sekitarnya? Walaupun tidak memungkiri banyak mudaratnya, di mana ketika kita merokok ada seorang yang bukan perokok, dia menjadi perokok pasif nantinya. Dan kita yang merokok hindari, jangan sampai merokok dekat orang yang tidak merokok, karena itu kasihan dalam ilmu medical science, dan itu berbahaya bagi para perokok pasif. Nah, makruh itu memang benar makruh. Ketika kita meninggalkan suatu hal yang makruh, maka kita mendapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan, kita tidak berdosa gitu. Tapi mungkin kalau kita cari secara luas, itu bisa mendapatkan pahala kita. Dari mana? Dari sisi kita membeli rokok. Sekitar 70% masuk bea cukai. Bea cukai itu masuk ke keuangan negara. Keuangan negara nanti didistribusikan untuk bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, ketika kita beli rokok secara tidak langsung, kita juga membantu negara. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anu dulu adik saya ini, karena adik saya ini kader Muhammadiyah juga. Jadi gini ya adikku, kalau kita bicara tentang maslahat dan mafsadat, itu memang harus ditimbang. Saya tidak pungkiri rokok itu punya hal yang positif. Bahkan minuman keras juga punya hal yang positif. Tetapi ketika kita bicara fikih, yang kita tegaskan itu adalah mana manfaatnya, mana mudaratnya yang paling besar. Oke, kita katakan ya, rokok itu punya manfaat devisa negara. Setuju. Bahkan salah satu sumber devisa negara yang terbesar. Tetapi coba kita bayangkan dampak daripada orang yang merokok. Berapa banyak penyakit yang disebabkan misalnya. Artinya kalau dia dikenai paru-paru, maka negara juga terbebani kan dengan orang yang sakit. Jadi boleh jadi impas. Boleh jadi bahkan lebih banyak yang sakit. Boleh jadi bahkan ada yang menyibukkan rokok lantas melupakan nasi dan dapur di rumah. Ini memang pandangan-pandangan yang harus luas. Tapi kita tetap hargai bahwa setiap orang punya pandangan fikih, dan ini memang kerja dari para ulama untuk melihat, menganalisis dan melihat mana manfaat, mana mudarat yang lebih buruk. Cuman ada satu anekdot dari teman-teman NU kalau kita ajak dialog ya. Misalnya kita sudah panas-panasan bicara tentang rokok, lalu dia katakan seperti ini, lah kamu aksi kamu apa? Kamu katakan haram kan? Saya bilang iya, saya katakan haram. Aksimu apa loh? Saya ini sudah aksi loh. Saya justru membasmi rokok katanya, dengan mengisapnya kan saya bakar dia. jadi kadang-kadang kalau teman-teman kita ajak diskusi itu susah juga, tapi benar juga. Oke, silakan lanjut. Silakan Ustaz Zuma. Baik, saya tambahkan sedikit ya terkait dengan tadi sahabat kita dari Katolik yang mengatakan ketika ditanyai kenapa Anda tidak bersyahadat, itu dasar pijakannya karena terganggu dalam hal fikih katanya. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini, fikih atau perbedaan pendapat ya di dalam ajaran agama Islam berkaitan dengan fikih itu bukanlah merupakan sebuah perpecahan dan juga bukan merupakan sebuah permusuhan. Tetapi fikih itu adalah merupakan perbedaan pendapat yang maksud saya perbedaan pendapat yang muncul di dalamnya kemudian itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak menjadi perusak daripada akidah atau tauhid umat Islam. Nah, saya hanya ingin menggambarkan begini. Umat Islam itu diajarkan di dalam agama Islam itu membagi dua hal. Ini adalah penggenapan daripada apa yang pernah diterangkan oleh Yesus ya, di dalam Yohanes 16 ya, ayat 7 nomor 7 sampai nomor 15, bahwa sosok yang datang kemudian setelah dia terangkat ke langit adalah sosok yang mengajarkan segala sesuatunya. Artinya ketika berbicara mengenai segala sesuatunya, berarti sosok yang datang itu akan mengajarkan dua hal yang minimal dua hal. Yang pertama itu adalah tentang akidah, yang kedua adalah tentang syariah. Nah, di dalam ajaran agama Islam, tema ini kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang bertema akidah, ada yang berlafazkan syariah.
Nah, di dalam pengajaran akidah, umat Islam itu disuguhkan wilayah utama dan juga ada area cabang. Begitu juga di syariah. Terkait dengan hal-hal syariah, itu akan ditemukan adanya wilayah utama dan adanya wilayah cabang. Nah, yang dimaksud daripada wilayah utama itu adalah hal-hal yang sangat mendasar. Gitu. Seperti misalnya sholat, itu kan syariah. Hal-hal utamanya kemudian adalah, ya asar harus 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, yang mendasar kemudian di cabangnya itu adalah ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Nah, apakah ini perpecahan? Bukan. Ini bukan perpecahan. Apakah ini permusuhan? Bukan. Ini bukan permusuhan. Maka dari itu dalam ajaran agama Islam, perintahnya sangat jelas. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu semua kepada tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Karena itulah kemudian posisi daripada syariah yang cabang, ketika itu, saya katakan cabang, ketika itu ada perselisihan, maka itu bukan perpecahan dan bukan permusuhan. Tapi kembali kepada penganutnya masing-masing. Apakah dia mau kunut atau dia tidak kunut. Tetapi itu tidak merusak tatanan akidah. Dan juga tidak merusak tatanan syariah utama. Nah, itulah makanya ketika sahabat saya ini mengatakan, oh saya tidak masuk Islam, saya tidak bersyahadat karena adanya perbedaan fikih. Padahal sesungguhnya, apa yang menjadi acuan kemudian umat Islam di dalam beragama, itu sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran. Muhammadar Rasulullah, walladina mahu ashidda ala kufar. Ya. Terus dikatakan, ruhama ala bainahum. Artinya bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar. Tetapi berkasih sayang antar sesama orang-orang yang menyembah kepada Allah. Kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman kepada para nabi. Nah, ini artinya bahwa ketika sahabat saya ini menemukan di dalam ajaran agama Islam itu adanya perbedaan fikih, adanya perbedaan pendapat. Umat Islam itu Anda harus tahu, mereka membiasakan untuk kemudian memahami perbedaan pendapat itu dengan mengutamakan adab dan mengutamakan akhlak sesama muslim. Ini yang perlu saudara pahami. Berbanding terbalik ketika Anda bertahan untuk tidak bersyahadat, tetap di dalam keimanan Anda, tetapi yang kemudian muncul di dalam agama Anda itu adalah perselisihan yang sangat tajam gitu loh. Baik itu di skala wilayah atau wilayah utama maupun di cabang-cabangnya. Contoh misalnya, bagaimana Katolik berbeda pendapat dengan orang-orang Advent atau orang-orang Kristen. Berbeda pendapat dan sangat-sangat luar biasa pemahamannya. Bahkan kita melihat bagaimana kitab suci mereka saja itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, kenapa kemudian hanya gara-gara hal sepele, hanya gara-gara fikih, Anda tidak mau bersyahadat? Sementara di iman Anda ada yang mengatakan Yesus itu adalah manusia, dia adalah utusan Tuhan, ada yang mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, ada yang mengatakan Trinitas, ada yang mengatakan juga 1 dalam 3, ada yang mengatakan 3 dalam 1, dan seterusnya. Ada 1 hakikat 3 pribadi, ada yang 3 pribadi, 1 pribadi 3 hakikat. Anda tidak melihat itu secara dewasa, secara arif. Itu secara utama, perbedaan utama. Perbedaan cabangnya kemudian adalah bagaimana di dalam kitab Anda itu sendiri. Di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke langit atau ke surga menurut hitungan Lembaga Kitab Indonesia. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi perbedaannya kemudian sangat mencolok ketika kita melihat di dalam dalil lain. Karena Imam Henok terangkatlah dia ke surga. Ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya ke surga. Belum lagi di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan mereka. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai.
Jadi bukan cuman Yesus yang naik ke surga. Ada Henok, ada Elia. Yang mana yang benar? Ini bukan perbedaan pendapat lagi, tapi ini kontradiksi, kontroversi yang sangat luar biasa. Tetapi Anda masih tetap beriman di situ. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus. Di ayat lain, naiklah Elia ke surga, naiklah Henok ke surga. Jadi apa yang terjadi dalam kitab Anda? Itu ada sebuah informasi yang sangat-sangat bertolak belakang. Kalau kami di Islam hanya berkaitan dengan syariat. Ada yang memelihara jenggot, ada yang tidak melihara jenggot, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang baca. Dan itu bukan perpecahan, itu bukan permusuhan, tetapi itu adalah mengambil sebuah hukum berdasarkan dengan mazhab mereka masing-masing, tetapi tetap menyembah kepada esensi yang satu, tetap menjadikan Al-Quran itu sebagai acuan dalam beriman. Kemudian perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hukum fikih itu mereka punya dasar masing-masing. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sahabat saya tadi mengatakan Anda mau dikramasi mayatnya dan seterusnya. Nah, ini Anda mencontoh kepada siapa? Yesus dikafani, Islam juga dikafani. Yesus dikubur dalam tanah, Islam juga demikian. Nah, sementara Anda minta untuk dilakukan prosesi yang aneh yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau kasih terhadap aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Nah, coba kita lihat Yesus, apa yang pernah ia lakukan. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Karena Yesus itu melakukan hal-hal yang menjadi prosesi ibadah umat Islam hari ini, yaitu fikih. Dan Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi akan datang sosok penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang itu. Lalu kemudian di nomor 20 di Matius 5 itu diterangkan begini, bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik daripada ahli kitab atau ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, kesempurnaan hukum-hukum syariat yang ada di dalam Torahnya Nabi Musa, itu belum ada apa-apanya. Akan datang sebuah kitab yang di dalamnya penuh dengan hukum-hukum syariat yang lebih sempurna dari hal tersebut. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa, ya, setelah ajaran Musa dan Yesus akan muncul ajaran yang bermandikan syariat, yang bermandikan aturan. Saking banyaknya aturan itu, sehingga ada mazhab yang berbeda antara satu dalam mengaplikasikan atau dalam merealisasikan hukum-hukum yang sifatnya cabang tadi. Karena itulah saya katakan bahwa ketika Anda menolak hidayah, menolak bersyahadat, dengan alasan ada yang perbedaan fikih, coba Anda teropong kitab Anda dengan kitab Kristen yang lain. Coba Anda lihat bagaimana pemahaman Anda dengan pemahaman Kristen yang lain. Jauh berbeda, saling bertolak belakang, kontradiksi dan kontroversi. Demikian dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Gurunda Zuma. Ini juga sudah ada Bro Seger Radikal ya, yang pernah mengancam untuk membunuh Gurunda Zuma dan Penatua Turun Slayer. Shalom Bro Seger. Shalom, shalom. Aku bisa ngomong nggak? Aku tanya ini sama Gurunda Zuma, oke? Nah, ini ada hadisnya nih. Kau kan berbeda orang Kristen Alkitabnya. Sekarang aku juga berbeda hadisnya. Nah, ini hadis Sahih Muslim 3505 yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Wah, namun keduanya masuk surga ternyata. Para sahabat bertanya, beliau menjawab, seseorang terbunuh kemudian dia masuk surga. Kemudian Allah menerima taubatnya si pembunuh dan mendudukinya untuk masuk Islam. Setelah itu dia berjihad di jalan Allah dan akhirnya mati syahid. Coba jelasin. Hadis 35 biar saya jelaskan ya, Bang Zuma ya, minta izin ya. Teman-teman saya jelaskan ya. Jadi Ustaz.
Ya, siap-siap. Jadi ini adalah salah satu syubhat yang sering, bukan sering sih, ya boleh kita katakan sering, tapi bagi Tritunggal cabang Melayu, mungkin ini baru mereka ketahui sehingga si Seger ini semangat sekali dalam menyampaikan. Dalam hadis itu ya, dalam hadis yang disebutkan tadi, Allah itu yadhak. Itu bahasa Arabnya yadhak. Diartikan kadang-kadang tertawa. Tapi kalau kamu baca penjelasan daripada Al-Imam Syaukani, yadhak itu bermakna bahwa Allah itu ridho, Allah itu senang. Senangnya kenapa? Ada dua orang yang mereka itu saling membunuh, ya, tetapi kedua-duanya masuk surga, ya, di mana mereka tidak punya niat sama sekali. Nah, dijelaskan di dalam hadis itu. Di dalam hadis yang kamu sebutkan tadi, alasan kenapa misalnya mereka berdua tiba-tiba masuk surga. Nah, siapa namanya? Seger Radikal ya. Lihat. Yang satu, dia masuk surga kenapa? Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sedangkan yang satunya yang terbunuh itu masuk surga karena memang dia korban. Paham tidak? Yang satunya dia mati, dibunuh. Karena dia korban, dia masuk ke dalam surga. Surganya Allah. Yang satunya pembunuh kan? Harusnya dia masuk ke dalam neraka. Tapi di perjalanan hidupnya dia bertobat kepada Allah. Dia berjihad, lalu dia mati. Matinya dalam keadaan baik, artinya dia berubah menjadi lebih baik. Sekarang masalahnya di mana? Kalau kamu katakan, oh Allah tertawa. Iya, Allah ridho. Bagaimana bisa Allah ridho? Karena dia adalah Tuhan Maha Penyayang. Dia ketika hamba-hambanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu masuk surga sebagai korban, dua-duanya membunuh kan? Dua-duanya terbunuh. Yang satu masuk surga karena dia korban dibunuh. Ya, yang satunya dia masuk surga karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya dia masuk ke dalam juga surga. Maka Allah ridho dengan keberadaan mereka berdua itu. Masalahnya di mana? Masalahnya itu kan di kalimat. Dia kan ibarat kata menyaksikan itu kalimat itu. Lu bersabda terhadap dua orang yang saling membunuh. Masa Allah tertawa lihat orang yang membunuh, ya kan? Nah, ini coba perhatikan. Kontradiksi jawaban kamu tuh. Coba perhatikan. Terus berjihad ya. Lagi, berarti orang berjihad yang membunuh bom gereja itu berarti berjihad itu. Ya, ini logical fallacy, logical ya ini fallacy. Apa, ngelantur jawaban kamu tuh. Coba kamu buka tafsirannya. Coba dengarkan baik-baik. Coba di stop screen tafsirannya. Nah, coba kamu kalau perhatikan bisa jawab baik-baik. hadis ini lagi. Satu-satu, sabar. Iya, satu-satu. Oke, coba. Jadi saya tahu. Itu kan kontradiksi. Coba kontradiksinya di mana? Itu kan menyaksikan ketawa dia, masa kalau Allah di mana menyaksikan? Di mana menyaksikan di situ? Rasulullah bersabda, nah, Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Dia itu bersabda, menyaksikan ini, bersabda, masa dia tertawa orang yang saling membunuh? Aneh. Enggak logis itu, bro. Coba ditahan ya. Adinda Lon, boleh saya yang menjawab. Coba sedikit lagi Kanda. Oke, baik. Silakan. Jadi ini memang ketika kita bicara hadis, saya nggak tahu dia lagi bahas apa. Kalau dijelaskan dalam hadis itu konteksnya sekarang kan apa yang kamu persoalkan? Iya, apa yang kamu persoalkan di hadis itu? Coba jelaskan dulu apa yang kamu persoalkan. Yang kupersoalkan itu hadisnya ini, masa Allah Rasulullah SAW melihat orang saling membunuh itu tertawa. Nah. Coba dengarkan. Saya tadi jelaskan apa tadi? Maksud tertawa tadi, ya, yadhak dijelaskan oleh Imam Syaukani, maknanya itu ridho. Ridho bukan ridho kepada orang yang saling bunuh,
Itu tuduhan itu fitnah kejam. Menuduh Allah ridho kepada orang saling bunuh. Apa yang diridhoi Allah dari mereka berdua? Dua-duanya itu masuk surga. Tuduhan mana? Tuduhan mana? Dua-duanya coba dengar, coba dengar. Tuduhan mana? Coba itu dengar, asumsi coba kau. dengarkan, Aduh, belajar untuk dengarkan dulu, belajar. Coba dengarkan. Ya, sekarang saya tanya kepada kamu ya. Allah itu ridho dengan hal apa? Di situ dari hadis itu. Ridho dengan apa hal dari hadis itu? Ya Allah ridho kepada kami. Allah ridho dengan apa di hadis itu? Allah itu Allah ridhonya sama orang yang saling membunuh. Itu kan? Tertawa Berarti itu aja fitnah. itu. Coba. Kiper. Coba dengar, coba dengar. Kau jawabnya Coba dengar. mutar-mutar, coba Segar. jelasin. Masa Allah Coba tertawa dengar, coba orang yang dengar. saling bunuh? Coba fokus Ibarat kamu, fokus deh ya. Alwan, Saya tahu dulu. Adek. Ibarat kamu lihat orang yang saling membunuh, kamu tertawa, pantas nggak gitu? Nah, Nggak dengarkan. lerai, Ini Jelaskan coba dengarkan. Sabar. Coba sabar. Makanya jangan mau mencubit kalau tidak mau dicubit. Coba sabar, dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya ulang. Allah ridho pembunuhannya atau Allah ridho mereka berdua masuk surga? Allah ridho mereka saling bunuh, apakah Allah ridho mereka masuk surga? Oh, jelas mereka masuk surga, tapi kenapa Allah itu setelah kejadian dia mau pintu tobat salah gitu, dia kan udah ini yang kalian selalu mengesam. Coba dengarkan pakai adab ya, dengarkan baik-baik. Setelah ini saya kasih Bang Zuma. Di sinilah kalian ya tidak begitu memahami apa yang di dalam atau disampaikan dalam sebuah teks, kecuali menanamkan kebencian di hati. Jelas-jelas di dalam hadis itu Allah mengatakan ridho dan disebutkan di situ alasannya kenapa Allah ridho. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Allah ridho kepada mereka berdua? Padahal mereka saling bunuh. Karena mereka taubat itu loh. Iya, jadi yang satunya itu karena dia korban. Jadi ada dua orang ini ya. Ada dua orang, satu itu korban. Dia masuk ke dalam surga, Allah ridho. Allah senang, yadhak. Allah senang lihat mereka berdua ini ingin membunuh satu sama lain. Tapi hasil akhirnya mereka berdua masuk surga. Allah tidak senang kepada hambanya seperti itu. Yang satu mati, ya mati berarti dia korban dia masuk ke dalam surga. Yang satu ini harusnya masuk ke dalam neraka. Di akhir perjalanannya dia insaf, dia bertaubat. Ketika dia bertaubat, dia berjihad bahkan. Maka dia pun akhirnya masuk surga. Ketika dua-duanya masuk ke dalam surganya Allah, maka Allah ridho kepada perbuatan mereka berdua itu. Jadi apa lagi yang lebih indah daripada akhir yang bagus? Kalau kita bicara film, ya, kita selalu tunggu ending story belakangnya. Ini kan yang dinilai Allah ini adalah ending daripada akhir kehidupan mereka. Mereka berdua berujung kepada surga. Anda mau cari kehidupan ending yang lebih bagus dari mana lagi? Maaf Akhi Alwan, sedikit korelasikan supaya kawan ini paham dari apa yang antum sampaikan, korelasikan dengan yang ada di Bible ketika Tuhan mereka ya, Tuhan menurut Bible itu ikut berperang gitu. Jadi itulah dibuat korelasi supaya dia tuh paham. Iya. Gitu. Nanti saya serahkan itu kepada teman-teman yang lain untuk singgung korelasinya. Saya cuma ingin pahamkan saja. Jadi memang karena dasar kebencian, dia menuduh Allah itu senang lihat orang bunuh-bunuhan. Ini kan fitnah keji. Justru Allah ridho, makanya baca lengkap hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Coba dengarkan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Allah ridho kepada mereka berdua? Dijelaskan oleh Rasulullah, yang satu mati syahid, mati sebagai korban, masuk surga. Sedangkan yang satunya lagi masuk surga karena di akhir perjalanannya dia bertobat kepada Allah, bahkan berjihad di jalan Allah, sehingga Allah masuk ke dalam surga.
Tuhan mana yang tidak ridho dengan kondisi seperti itu? Coba saya tanya. Tuhan mana yang tidak senang dengan kondisi seperti itu? Ujung-ujungnya mereka berdua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuduhan yang keji, kalau kalian yang terfaham dengan terpapar dengan pemikiran CP ya, ini murni yang disampaikan CP, saya tahu persis. Jadi jangan bawakan saya permainan-permainan CP di hadapan saya. Mereka itu mencoba untuk men-tweet, mengarahkan salah. Makul, tidak masuk akal, tidak Tuhan saling ridho dengan orang saling membunuh. Kamu tidak baca seluruhan hadisnya, kamu potong separuhnya. Ini cara-cara licik ya. Jangan pernah pakai cara-cara seperti ini di hadapan kami di MMCI di arena ini. Aku nggak licik, Bos. Itu kan ada hadisnya, coba sekali. Kamu buka hadisnya. Cara kamu memahami sama dengan ketika tuduhan-tuduhan yang lain. Jadi jangan bawa permainan ini ya. Saya silakan sekarang saya persilakan kepada Bang Zuma untuk menambahkan korelasinya. Silakan. Udah nyerah. Ya, jadi Alwan nyerah. Jadi sebagai pasien coba Anda duduk yang tenang. Nanti saya terapi baik-baik. Bisa tenang enggak? Oke, jadi gini. Anda membawa hadits. Ketika Anda membawa hadits, berarti Anda membawa sebuah cerita yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dalam ajaran agama Islam, untuk mengkaji kebenaran literal yang ada, yang pertama kamu harus mengerti apa asbabul wurud dari hadits tersebut. Nah, tadi adik saya sudah panjang lebar memberikan obat kepada Anda, memberikan resep, tapi penyakit Anda nggak bisa sembuh. Jadi gini, saya kasih resep lanjutan. Mudah-mudahan dengan ini Anda bisa tertolong. Rasulullah Muhammad SAW itu lagi duduk bersama dengan para sahabat. Objek pengajarannya adalah sahabat. Rasulullah ingin mencari dan ingin mengungkit apa respon para sahabatnya ketika dia mengungkap pernyataannya. Bahwa Allah ridha kepada dua orang yang saling bunuh-bunuhan. Subhanallah. Para sahabat penasaran, karena itu tujuan Rasulullah. Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah terangkan, yang satu dibunuh karena memperjuangkan, mempertahankan imannya, akidahnya, akibatnya upahnya masuk surga. Yang satu setelah membunuh bertaubat, mengaku bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji. Bertaubat kepada Allah, lalu mengisi pertaubatannya itu dengan apa? Dengan cara mensucikan dirinya, memberikan dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Mati dia dalam pengabdiannya. Apakah surga? Surga juga. Maka dirangkum oleh Rasul Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Ngerti tidak kalian wahai para sahabat? Sahabat kemudian mengatakan, ya kami mengerti. Oh ternyata seperti itu. Artinya tidak ada masalah. Harusnya sebelum Anda masuk ke rumah sakit di arena, Anda periksa dulu di dukun beranak supaya Anda bisa tahu bahwa penyakit yang Anda harus sembuhkan sebenarnya itu adalah Paulus, si pembunuh yang kemudian kok bisa menjadi rasul. Gitu loh. Tapi nggak usah terlalu jauh, terlalu berat. Saya hanya ingin mengatakan begini. Di dalam kitab Anda, Roma 5, nomor 20, di situ diterangkan dengan sangat menarik gitu loh. Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan sebuah konsep. Supaya apa? Supaya dilanggar. Tuhan menurunkan aturan kepada manusia agar manusia itu melanggar aturan itu. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih Tuhannya Kristen berlimpah-limpah. Hebat kan? Dalil dari kitabmu, di mana dosa bertambah banyak, di situ Tuhanmu punya kasih berlimpah-limpah. Jadi kalau orang saling bunuh-bunuhan satu kompleks, satu RT, satu negara, disitulah kelimpahan rahmat Tuhanmu. Luar biasa. Harusnya Anda menerapi diri Anda dulu di dukun beranak. Tidak tahu kamu. Gitu. Ya. Kamu itu apa penulis Injil aja tidak tahu. Dan itu dari pemahaman peraturan dibuat untuk dilanggar. Jadi di dalam kitabmu, ya saya terangkan sedikit lagi. Nah, tunggu. lawan aku aja cairan suntikannya belum masuk semua. Kamu
jelas. Kalau Anda Tema tidak agama mau itu nggak disuntik, nanti cairan impulsnya saya suruh telan nanti sekalian jangan kau sekaligus. kejang-kejang, Juma. Aku turut berduka cita loh, Juma, atas Apa tuh? wafatnya istrimu. Terus kamu Jadi merasa itu bahwa kan kamu tidak akan kalimatnya wafat? jelas. Enggak, itu kan jelas Tuhanmu aja kalimatnya wafat. ini. Tuhanmu aja wafat. Hadis ini kan. Nah, jangan kejar-kejar. Aku tahu kalian di sini emosi sama aku. Makanya jangan mencubit. Enggak dong. Masa ada dokter santai kita datang ya, pasien, santai kayak di pantai dokternya ya, okay? emosi. Enggak lah. Ada aja. Anda di sini pasien. Anda pasien saya dokter. Masa saya emosi gimana sih? Anda datang ke hadapan saya sebagai pasien. Anda minta, Anda mengatakan Anda kena penyakit panu. Nah, kan saya kasih resep panu, Anda minta obat cacing, kumbantrin, kan tidak nyambung. Gitu ya. Jadi saya sudah menjelaskan, Dinda Alwan sudah menjelaskan bahwa hadis Allahmu tertawa, hadis yang kamu bawa itu sudah dijelasin. Baru dia memaafkan. Gimana sih? Aduh. Ya, jadi memang begini kan, kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Pasien yang stadium 4 begini saya angkat tangan. Saya begini Kanda, saya pikir kita tidak bisa memaksa pasien kita harus seperti apa. Biasa memang kalau ada orang datang ke rumah sakit, itu tiba-tiba ada pasien yang meronta-ronta. Ya, kita perlu ikat dia dengan kencang. Tapi coba begini, Segar. Sebentar, aku tanya hadis ini lagi. Coba Segar, sabar, Segar. Sebelum kita ini. Segar, coba saya tanya. Di Bible kamu, Segar, ya, tadi saya sudah jelaskan tadi fitnahan yang licik yang kamu tuduhkan. Anggap Bible itu enggak asli. Anggap coba, wahyu kalian. Segar, saya tanya ke kamu dulu. Segar. Bukan anggap, memang enggak asli gimana sih? Saya tanya kamu dulu. Kamu pikir Yesus itu bahasa Indonesia? Segar, coba dengarkan. Segar. Ya, kita coba yang asli. Segar. Nah, justru enggak asli dengarkan, itu. Segar, dengar. Jangan emosi, ya. Santai, Ya, dipantai. dengar, enggak ada yang emosi di sini, semua tenang, semua senang. Oke? Segar, dengarkan baik-baik. Saya tanya sama kamu, Uza dibunuh di dalam Bible kamu sama Tuhan, ya, dibunuh. Hanya gara-gara dia teledor gitu. Hanya gara-gara dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Menurut kamu gimana itu? Segar? Pertanyaannya apa? Apa tadi pertanyaannya apa? Uza dibunuh Tuhan, coba dengarkan. Uza dibunuh Di Tuhan karena dia melakukan di dalam Samuel. Uza diajarin. Kasihan ini pasien. Ajarin kita. Kalau dia tidak tahu kitabnya, dapat saya tanya dulu. Kau itu kesal, udah Juma, santai. Uza, Segar, fokus deh. Uza dibunuh Tuhan karena melakukan kesalahan yang dia tidak sengaja. Teledor dia. Namanya manusia kan teledor biasa. Kenapa Tuhan mau bunuh dia? Coba, Segar. Hanya gara-gara sesuatu yang tidak disengaja. Coba. Di Samuel ya, tar dulu. Ada pena tua tuh. Mampus. Mampus apa ya, mampus penetua di kecil. Jangan. Jawab yang tadi aja nggak bisa. Assalamualaikum Mas Atid Villa dan juga Ikhwan yang di jangan. Saya bela Segar ya. Saya jangan bawa bolak-balik dulu. Sekarang ini lagi. Penatua jangan bawa bolak-balik anggap dulu. Bible itu palsu, udah palsu kan kata kalian. Kita bahas hadis. Segar, jawab. Yang asli itu. Segar. Nah, Dek, anggap fokus. Bible itu palsu, Alwan. Tarik napas, Dek, tarik napas. Fokus. Jangan pertanyaan saya yang tadi. Pertanyaan saya yang tadi, Dek. Sebelum kamu epilepsi, jawab pertanyaan saya dulu yang tadi. Uza dibunuh karena dia teledor. Dia tidak sengaja. Tuhan marah, dibunuh dia. Bagaimana itu, Segar? Udah nggak usah anggap Bible itu palsu kan, udah kalian ngomongin Bible itu palsu. Kita bahas hadis. Saya nggak bilang Bible palsu. Ini hadis lagi satu. Coba dengar ini. Ustaz Alwan. Dengar ini. Dengarkan saya, ya. Dengarkan baik-baik. Udah selesai. Jangan kau pakai hadis ini.
Jangan kamu tadi Aku komplain punya masalah rumit hadis. nih. Coba dengarkan Segar. Kena kalian. Kamu komplain masalah hadis. Tuhan kami katanya ridho dengan ada yang saling bunuh. Saya sudah Iya bantah itu itu. Saya karena ada jelaskan. hadisnya dia Nah, menertawakan. Nah, Coba sekarang kau baca hadisnya, sekarang buka saya di sudah Google bantah itu. Nah, sekarang dengarkan. Buka Dengarkan tafsirannya. Segar. Ada kena kan? ayatnya. Dengarkan Segar. Ada Di dalam ayatnya, Samuel. udah. Di dalam Samuel, Tuhan kamu Iya, tapi Bel itu membunuh udah orang palsu, yang tidak udah nggak bersalah. asli. Dia melakukan Ya. sesuatu yang teledor. Itu aja. Halo Pedetua Oke? Trino Slayer sehat? Nah, kena Nah, ini kalian di dia, sini. dia cari perhatian kan. Coba. Kasih Penatua Trin Slayer dulu. Ini udah Oke, siap. penatua, tolong Dan disapunya teleskop dipegang untuk baik-baik. Tapi pertanyaan saya yang Uza itu dilanjutkan ya, dilanjutkan ke dia. Ya. Ini kadang Uza apa ya? dibunuh karena teledor, karena dia tidak sengaja, tapi dibunuh. Banyak. Mm-mm. Itu dulu ditekankan baru yang Adin lain. Daluan. Iya. Itu belum apa-apa loh adekku. Iya, masih Kalau banyak kita sebenarnya. mendalami Jangan hanya kejang-kejang. Guru gara-gara Najwa. menyeru Coba jawab botak. Aduh, malu-malu. Boleh nggak baca itu? Belum lagi Di dalam hadis yang ini kitabnya baca. mereka. Bisa nggak? Hanya Ayo, dengan coba mengatakan, jelasin di sini. naiklah botak, Tuhan murka. Lalu kemudian Iya, membunuh anak-anak kecil itu. Didatangkan beruang Bayangkan 40 anak kecil dibunuh oleh Tuhannya Dibunuh mereka hanya karena Iya. mereka mengatakan botak. Ditambah lagi Kanda, sebenarnya Tuhan Nabi itu Muhammadmu menikah umur Tuhan pakai beruang. Itu di dalam anak umur 6 tahun. 2 Raja-Raja 2 nomor 23 sampai nomor 25 gitu ya. Menikahinya Jadi kalau saat ada itu tadi berusia hadis umur dari umur Allah yang maha pengasih, maha penyayang, 6 tahun dan menggaulinya memasukkan umur orang-orang yang 9 saling membunuh tahun. masuk ke dalam surga. Kita sudah jabarkan kronologisnya seperti apa. Dan pasien ini tidak mau mengerti. Nah, makanya kita kasih dalih dalam kitabnya dia. Ternyata Tuhannya membunuh sekitar 40 anak kecil hanya gara-gara berteriak botak. Tuhannya mereka membunuh orang yang mengatakan itu botak. ada ustadz yang Tuhan kita 43 itu orang yang saling ustadz membunuh malah masuk surga. Dan kita sudah jabarkan tadi dalilnya. Nah, ternyata pasien ini sebelum datang dia sudah minum pil anjing, makanya dia nggak bisa paham. Gitu loh kawan-kawan. Tempat rabiesnya habis. Kena obrak abrik. Oke, Penatua, silakan Penatua. Kalau Penatua jangan terlalu ini ya. Kasihan Gini juga ya. Penatua Slayer, aku tanya dulu. Nah, pantas nggak umur Iya, lu anak tanya, 6 lu tahun tanya, dan nikah gua akan jelaskan. sama kakek-kakek? Tanya yang banyak kepada Penatua. Nah, ini lu lihat di sini ya, Kalau misalnya orang bertobat lalu dia pernah membunuh masuk surga itu wajar. Ini perhatiin nih, Tuhan Israel yang disembah Tritunggal cabang Melayu nih. Pahami di sini, lihat nih. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Ini apa ini? Ini Tuhan yang kayak gimana ini maksudnya? Pemerkosa kau dinikahkan dengan korban. Dan lu sembah sekarang ini Tuhan. Mending mana? Pembunuh yang bertobat kemudian masuk surga atau pemerkosa yang dipaksa menikahkan korbannya? Belum lagi itu jawab dulu pertanyaanku. Kau itu nggak nyambung Penatua Slayer. Kejang-kejang lu. Iya, kan buka hadis ku bilang. Nah, itu hadis nikah umur 6 tahun yang saling membunuh menertawakan itu. Jangan kau kejang-kejang di sini. 1 2 3 Ustaz kau nyerah. Sekarang kau lagi. Ulangan 22 ayat 29. Ini Tritunggal cabang Melayu ngapain pemerkosa di penjara? Salah itu menurut Tuhan. Yang namanya pemerkosa dinikahin dengan yang diperkosa. Mampus lu. Nih, nulik-nulik mampus. Itu kan cabang Melayu, tak makan Tuhan kalian di sini. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya sebab laki-laki itu telah itu jawab yang saling membunuh tadi apa itu? Master Tuhan. Yang kayak gini moralitas mau dikabarin kepada Islam. Iya. Satu lagi nih. Ini pemerkosa nih. Kalian kawin ini bener nggak kata Saul Tarsus? 1 Korintus 7 nih. Nih, lu biblos lu buka nih 1 Korintus 7 ayat 32 nih. Ini lu pahami. Lu nikah tuh kata siapa anjir? Siapa yang lu nyuruh nikah?
Nih, mana ya? Badani. Nah ini 1 Korintus 7 ayat 28. Tetapi kalau Itu engkau kan kawin, engkau tidak berdosa. versi Dan Melayu, kalau seorang gadis belum kawin, ia tentu tidak berbuat dosa. asliannya. Tetapi Itu kan orang-orang yang perlu demikian akan perlu ditimpa keasliannya. kesusahan Itu kan badani. perlu Lihat, yang keasliannya, namanya bos. kawin itu Kau penyakit kalau kata kejang-kejang, Tritungs. bukalah kitab Harus kau. bangga dengan Rasulullah imani, SAW Tritungs. bersabda, Tetapi Allah orang-orang tertawa yang demikian dan akan orang yang ditimpa saling kesusahan membunuh, badani namun keduanya kalau masuk engkau surga. kawin. Enak gak? Enak Kena. gak? Meledak Beliau gak? menjawab, Sautasus seseorang ini yang yang terbunuh. ngomong. Lu ngapain nikah? Ngapain lu nikah? Lu ini anak haram, perhatiin. Lu ini anak haram. Semua Lu Tritungs yang itu menikah di dalam negeri itu kita itu saling adalah berjilat anak lidah. haram. Ada Karena tuh Ali Sautasus bin itu Hasan. tidak Nah, mengajarkan kena untuk lagi menikah. kau, kena lagi. Meledak Kena kamu, kau di sini terus Tritungs. layar. Ustadz Alwan Juma udah Surga radikal anak mental. haram. Sekarang Makanya surga radikal itu anak penetua haram. Trinus Layer Makanya anak mau radikal itu adalah anak haram. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Yesus dan Saul Tarsus untuk Bisa menikah. bicara sebentar. Lalu Salan itu ada baru. hadisnya. Ini ada Kena kau di hadisnya. sini. Bisa Mati bisa kau di bicara sini. sebentar. Apa yo? Itu ada Apa? hadis. Mewek yang keras. Mewek yang keras segar nih. Tetapi orang yang demikian akan diterima kesusahan badani. Kalau apa? Kalau engkau kawin. Anjir, yang kayak gini mau disebarkan di dalam Indonesia. Iya. Tuh, Menjijikan segar radikal. coba buka. Menjijikan. Lihat. Ya, Ini mewek kau pemerkosa yang juga. Pemerkosa disuruh menikahi korbannya. Apa anjir? Ini ajaran apa? Makanya Tritunggal cabang Melayu jangan menyembah yang dari Israel. Karena orang-orang Israel itu ya begini kelakuannya, lihat nih. Laki-laki telah memperkosa dia, maka gadis itu haruslah menjadi istrinya. Meledak nggak? Kalian nikah ini ngikut siapa? Ngikut budayanya Islam yang datang dari Allah Azza wa Jalla, Tritungs. buka hadis. Karena kalau dalam Kristen Buka nikah itu nggak hadis boleh, bre. gay. Ini Buka gua hadis bukan gay. dulu. Yang Woi, ini lu yang udah cowok bercinta sama sama cowok bini? itu. Nah, Mana kena cowok sama cowok? penetua Mana? Trinus Layer kena di sini. Apa? Kau Kenapa? kau Main pernah aturan abrik kenapa? hadis kalian, percaya. Iya, ini Kau 1 emosi, Korintus jangan 7 kau lu emosi. makan, lu bawa mimpi, lu print di selimut tuh. Iya, buka hadis Supaya satu. apa lu tidur? Eh, kan udah aku bilang Kalau Alkitab misalnya di palsu, tempat lu kagak Alkitab ada prima, Al-Quran gua kalian kirim yang dari asli. Jawa Coba ke buka sana. hadis yang Ali Hadis bin yang Hasan mana? itu, Hadis yang mana? buka, Itu buka, ayat yang buka, buat nggak berani. Adinda, Coba Adinda buka. Slayer. katanya. Nah, Adinda Slayer. nah, coba buka, coba Adinda Slayer, buka diam aja dulu. hadisnya. Coba biarkan pasien kita ini Ternyata Kadrun ini cemen. Cemen ya. Ini 1 Korintus 7 ayat 28 Iya, buat apa? Buat jadi apa? kadang-kadang yang waras itu harus mengalah. Ya, translator coba Iya, kita iya. tenang dulu. Ya, Tenang kita dulu. ya kita maklumi ya, kita Gini, maklumi. coba Kita- saya terapi dulu. Ini siapa namanya? Saya tanya dulu sama Anda. Coba tatap matanya ke depan ya. Angkat dagunya sedikit ya, tenang, relax. Dengarkan. Saya ingin berkata begini. Itu pesundal di dalam kitabmu kenapa bisa lebih duluan masuk surga daripada pendeta? Jawab. Halo? Yang nggak bisa ngomong. Jangan kasihan kau. Yang aku kasihan itu sama kamu. Ya gue kasihan sama lu lah, nggak bisa jawab. Enggak. Coba kasih saya suntikan yang itu ya itu. Coba saya dorong dulu masuk dalam kupingnya. Saya sedot dulu. Oke, udah keluar. Nah, gini. Oh, ternyata di kuping Anda ini ada pelek sepeda, juga ada garpu ya. Tapi alhamdulillah sudah dikeluarkan. Mungkin sudah bisa mendengar. Saya tanya sama Anda, di kitab Anda itu ada tertulis bahwa pesundal lebih duluan masuk ke dalam surga daripada pendeta. Kenapa bisa seperti itu? Jawab. Dia ini diculik, terciduk dia Kak Gurunda. Lagi nggak ada. Iya. Itu Matius 21 ayat 31 kalau misalnya lu mendengar di dunia roh sana, seger. Jadi pembunuh tadi masuk surga. Sekarang saya tanya, kita sudah jelaskan mengenai pembunuh yang tadi. Sekarang kita tanya, kenapa pesundal lebih duluan masuk surga daripada pendeta? Nah, itu jadi PR untuk ini aja Gurunda. Jadi PR untuk siapa namanya? Untuk seger begitu. Dia malah mengimani hadis, Biblusnya nggak dipandang. Nah, sekarang kita lanjut nih Gurunda. Ada Brethren Vivo dan juga Brethren Sabuk.
Yang duluan itu Brethren Vivo tadi ya. Ya, silakan Vivo. Sabar dulu deh, Trian Slayer, sabar dulu. Jadi Ah. kita simpulkan aja dulu. Jadi Siap. tadi memang apa namanya pasien ya pasien kita yang satu ini ngamuk-ngamuk sejak awal ya, seolah-olah kita di sini Besok tanggal berapa? dokter-dokter yang tidak santun. Saya pikir kita semua santun-santun kok. Mengikuti kode etik kedokteran kita santun nih, insya Allah kita santun. Nah, yang saya mau tekankan tadi kita sudah bahas bahwa itu pemahaman yang salah. Si adik kita ini memang kena penyakit ini CP Sitianus ya. Kena CP Sitianus, ini penyakit dari Christian Prince. Jadi dia datang bawa ke sini penyakitnya, kita diagnosis dan kita dapati betul itu dari CP Sitianus ya, sehingga di situ sudah kita jabarkan bahwa itu adalah apa namanya pemahaman yang salah terhadap hadis. Jadi jelas sekali Allah itu ridho. Kenapa menggunakan kata yadhaq di situ? Itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu senang dengan hambanya yang akhirnya mereka tuh bertobat, dua-duanya akhirnya masuk ke dalam surga Allah. Itu menunjukkan kesenangan daripada Rabbul Jalala atau Rabbul Alamin. Sekarang kita kembalikan tadi ya, itu ada satu konteks ya, masalah bunuh-membunuh misalnya. Ya, Uzza dibunuh oleh Tuhan hanya karena dia teledor dalam Biblos itu. Ya, lalu ada tadi Bang Zuma tadi katakan bagaimana gara-gara nabinya diejek botak, lalu kemudian Tuhan mendatangkan beruang kan, beruang yang ganas dan membunuh anak-anak kecil lagi. Ya itu buka saja, itu ada di Biblos ya. Kalau dari Trian Slayer mengambil bagaimana orang korban perkosaan diwajibkan untuk dinikahkan. Jadi korban harus nikah dengan pelaku pemerkosaan. Nah itu mungkin kesimpulan. Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita ada lagi nanti non Muslim yang beradab ya, yang tidak sakit lah. Jadi datang ke sini tuh, at least kalau ada. Saya tambahin. Ya, silakan. Saya tambahin sedikit. Oke. Lalu bagaimana ketika Tuhan itu minta upeti ya 300 wanita itu, anak gadis-gadis itu gimana itu? Itu. Jadi mesti dikaji. Banyak sekali sebenarnya. Listnya berkepanjangan. Cuman kita ini kan bukan style orang yang kayak pengikut CP ya. Jadi kita tidak terkena sakit CPianus. Kita ini beradab, makanya kita lebih masuk ke ranah-ranah yang mudah-mudahan bisa mencerahkan akal ketuhanan mereka gitu. Oke, silakan Trian Slayer diambil alih. Ya, berikutnya nih ya, tadi kan kita udah dapat penjelasan bagaimana ya pembunuh bisa masuk surga bisa gitu. Penerangannya dari mana? Dari hadis-hadis yang lainnya dan juga ayat-ayat yang lainnya begitu. Apa itu? Ya pengampunan, rahmat dari Allah gitu kan. Enggak sekonyong-konyong saling bunuh dan dibunuh auto surga seperti yang diajarkan oleh konsep-konsep keselamatan Tritunggal. Enggak begitu gitu. Ada pertobatan yang mesti dihitung. Jadi jangan bawa satu hadits lalu meniadakan hadits-hadits yang lainnya gitu loh, seger-seger radikal. Toh akhirnya lu bingung-bingung juga kan kalau misalnya kita balikin lagi ke moralitas atau konsep keselamatan yang ada di perjanjian lama begitu, di mana pemerkosa mesti dikawinkan dengan korban, di mana orang-orang yang tidak menikah lebih sehat secara badaniah daripada orang-orang yang menikah, itu dikatakan oleh sang apostolos Saul Tarsus. Lu bingung jawabnya. Lalu orang Panuan Aki Zuma hafal deh. Orang Panuan mesti nggak boleh mandi selama seminggu. Iya, coba. Janganlah Bang, kasihan, jangan. Listnya Pasien panjang, kalau kita bahas panjang sekali listnya. Oke, kita lanjut dulu sama yang baru. Ada non Muslim di sini yang baru mungkin? Yes, ada ya, silakan Bro Vivo untuk untuk pertanyaannya, tafadhol. Halo, apa ragu Vivo? Vivo 2021 ya, halo. Salam siang. Saya di sini. Halo, apa ragu? Saya di sini. Oh, di luar mana? Saya di dalam. Apa? Halo. Iya, ngobrol, ayo. Apa yang mau dibahas ini? Ya, ngobrol apa? Ya, Akinawan dan Guru Nda Kira-kira apa mau dibahas? bahasannya Jangan ngobrol kan? Guru Nda, tafadhol, prolognya dulu. Iya, jadi di arena itu adalah
platform untuk semuanya. Silakan diskusi masalah Islam, ya, bebas. Jadi di sini kita lebih kasih kesempatan penuh kepada non-Muslim. Anda boleh bertanya tentang Islam, Anda boleh berdiskusi tentang Islam, dan begitu juga sebaliknya kita boleh menanggapi soal-soal kristolog juga. Jadi dia lebih kepada platform yang bebas, tapi intinya ada dialog begitu, dimana kita kasih kesempatan satu-satu untuk bertanya dan berdiskusi. Di sini ada Bang Zuma, Trion Slayer, Bang Ali Musa, dan ada saya, ya, dan teman-teman yang lain. Silakan. Baik, saya melihat Anda ini kalau berbicara Bibil, seolah-olah Anda itu semua paham Bibil itu, ya. Banyak kali uraiannya, narasinya, referensinya, memang betul-betul saya lihat seolah-olah Anda itu paham semua Bibil. Anda memang paham Bibil itu. Alhamdulillah, terima kasih. Paham? Itu pertanyaan saya dulu. Anda memang paham. Saya katakan saya paham, Bang. Bagaimana dengan Abang? Abang paham sendiri dan kitab ada sendiri. Halo, bro. Ya, saya sudah jawab. Saya katakan saya paham. Paham. Ya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda paham dengan Bible Anda? Saya tanya Anda, makanya saya bukan itu maksud saya. Saya tanya Anda memahami Bible kan, begitu? Apalagi Anda Jumat-Jumat ini saya lihat sok pandai, sok tahu, sok Insya Allah. Anda itu sekali. Bukan sok tahu, tapi memang saya tahu, Bang. Dari mana Anda tahu itu? Yang benar aja loh. Jangan Anda bohong pikiran Iya, dengan perasaan tahu. Anda. Orang berbahasa Indonesia kok. Saya tanya kepada Anda sebagai seorang Kristen itu memahami kitab Anda dengan ilmu apa? Bukan itu yang persoalannya. Anda memahaminya. Ya, Baik. Ini standarnya. Ini standarnya. Anda menjadi Kristen karena Anda mengakui paham kitab Anda. Saya mengaku saya juga paham kitab Anda. Apa kelebihan Anda daripada saya dalam hal kitab Anda? Apa kelebihan Anda dibandingkan saya? Anda mempercayai Saya percaya Bible Anda itu, ya. Anda mengimani? Saya percaya. Saya mengimani. Anda mengimani? Dalam arti kata mengimani kitab Anda sebagai kitab yang bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Saya percaya itu. Iman itu. Terus apa masalahnya? Makanya Anda tidak ngerti apa-apa karena iman dengan percaya. Berarti kelebihan Anda dari saya tentang Bible Anda adalah Anda berdasarkan iman, saya berdasarkan ilmu. Itu kelebihan Anda. Baik, kalau begitu baik. Oke, jelas dulu. Baik, uraikan dulu bagi saya. Saya belajar kepada Anda. Uraikan dulu bagi saya yang dituliskan Wahyu pasal 9 dari ayat 7 sampai 12. Coba. Wahyu apa? Wahyu berapa? Wahyu 9 ayat 7 sampai 12. Wahyu 9. Iya, betul. Ayat apa yang Anda ingin saya uraikan di situ? Anda baca dulu, biar Anda puyeng dulu. Kenapa? Coba Anda baca. Apa yang mau dipuyengkan di situ? Apa itu? Narasinya kira-kira apa tujuan ayat itu? Sesukamu aja buat tafsirmu. Buatlah tafsirmu apa aja maumu buat. Coba. Oh gitu. Nah sekarang Anda memahami dalil itu apa tuh? Iya, itu mengenai ini. Lo bro, baca dulu supaya Anda memahami Alkitab itu. Sesukamu aja menafsirkan, tidak ada yang keberatan. Ya jelas, orang Kristen tidak keberatan. Coba dulu uraikan, narasikan dari mana, dari buku apapun itu. Suka-suka aja. Kalau Anda memahami Bible. Wahyu 9 ayat 7 sampai 12. Bisa ditampilkan Adinda ayatnya? Berangkat. Itu mengenai binatang-binatang itu di situ. Mau apapun narasi Anda, apapun tafsirkan aja sesukamu. Nggak masalah, nggak apa-apa itu. Di hermeneutik. Sama seperti Anda kan, mengimaninya saja sesuka Anda kan? Terserah Anda. Coba dulu baca dulu. Supaya saya ajari Anda. Oh gitu. Karena bagi saya Anda itu mau besar. Ini ya. Oh gitu. Ini ayat kesukaan Samuel Sihaan ini. Coba baca. Ya, aku bacain ya Gurunda ya dan Bro Vivo ya. Silakan. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang Wahyu disiapkan 9 ayat untuk 7 sampai 12.
Iya. Dari 7 kan? Dari ayat berapa? 7 kan? Vivo. Dari ayat 7 kan? Woi. Halo. Diem. Dari ayat 7 kan? Iya, iya benar itu belalang-belalang Halo, tadi. bro. Iya benar. Masuk. Dari ayat 7 coba, kan? coba, Dari ayat bacalah. 7 sampai 12. Iya benar itu. Benar. Lanjut Akhi Sayat. Siap. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Itu sudah. Woi, ini Slayer Siahaan keren ini. Aparanya Bang Vivo ternyata. Ini apara kau, Le? Apara. Slayer Siahaan. Apara negara. Itu, Braden Vivo. Nah, apa yang Anda ingin tanyakan di sini? Biar saya ajarin. Mana tadi pasien yang kedua tadi tuh? Kitab Anda ini di Wahyu 7 ini ya, itu bercerita tentang Wahyu 7 apa Wahyu 9 ya? 7 sampai 12. Oh, itu bercerita tentang sangkakala yang kelima. Apa masalahnya? Itu dah. Terus yang ada permasalahan apa? Putus-putus. Loh, mana ini? Yang dipermasalahkan apa, Pal? Oh, Pal. Oh, jangan mau cabut beliau mungkin tak ada. Apa yang Anda ingin tahu? Biar saya ajarin. Wahyu 9 itu ya. Wahyu 9 itu ya. Akhi Alwan bisa aman. Ya, tafadol itu kalau misalnya ada urusan teknis adminnya dari sini bisa kok. Lanjut silakan. Wahyu 9 itu salinannya dari Kodeks Sinaiticus. Itu ditemukan di tahun sekitar 300 sampai 360 Masehi. Ada juga yang menemukan dari Kodeks Alexandrinus, itu kisaran tahun 400-an. Lalu kemudian Kodeks Receptus juga itu jelas di atas tahun 400 Masehi. Lalu apa yang Anda tanyakan tentang catatan-catatan orang ini yang kemudian dianggap sebagai tulisan Yohanes Anas Zebedeus? Tanya sebelum berbayar, mumpung masih gratis. Wahyu 9 itu bercerita tentang sangkakala yang kelima. Mana orangnya? Pasien tadi mana, Bang? Halo. Oh, Pipo jawab dong. Sinyal saya kurang bagus. Udah dibaca tadi. Udah paham. Halo. Sudah dari tadi, Pak. Apa kira-kira tujuan ayat itu?
Sesukamu aja mau tafsirkan mau apa? Coba dulu tujuannya apa? Oh, itu berbicara mengenai aku ngomong dulu sedikit, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk abang ini, Bang. Kalau abang merasa sebagai agama, kalau mau berdebat, jangan begitulah, Bang. Berdebat dengan akal sehat, Bang. Sorry ya. Anakku juga agamanya beda dengan saya, ibunya ya. Tapi nggak boleh kayak begitu caranya, Bang. Mereka pada ahli kristolog, Bang. Mau cari kebenaran, bukan untuk menghujat, menghina orang. Jangan menganggap remeh orang itu tidak pintar, Bang. Kita beda agama, tapi akal sehat kita pergunakan, Bang. Setuju nggak mereka dengan agama kita? Atau kita setuju nggak dengan agama mereka? Itu yang pantas, Bang, kita sebagai orang Indonesia. Saya sama anak saya sering berdebat, tapi tidak pernah ada menghina mereka. Saya tidak pernah menghina anak saya tidak pernah menghina agama saya, Islam. Nggak boleh begitu, Bang. Kita bersaudara, kita nggak tahu nenek moyang kita. Maaf, nenek moyang kita seperti apa dulunya. Halo. Nggak bisa, Bang. Bisa pecah nih gara-gara begini doang. Tidak, Mbak. Tidak, Bu. Ini tidak ada yang saling merendahkan. Kalau cerita nenek moyang, kita nenek moyang. Uraikan dulu ayat itu. Tujuan ayat nenek moyang. menurut. Maaf. Cobalah. Bang Suma itu adalah ahli kristologi, Bang. Tujuan abang belum tentu abang belum Bang Zuma hafal semua. Oke, terima kasih. Silakan teruskan. Terima kasih, Bang Zuma. Baik, Ukhti. Jadi tadi saya sudah menerangkan kepada Anda, ini bercerita tentang sangkakala yang kelima, terkhusus kepada Wahyu 9 itu. Ngerti sangkakala enggak? Kalau tidak ngerti, ya itu coba Anda lihat. Sangkakala itu diidentikan di dalam kitab Anda itu dengan trompet. Trompet itu apa? Tiupan yang dilakukan oleh malaikat terkait dengan adanya hari kebangkitan. Nah, tadi sudah dibacakan kepada Anda kan? Dalil daripada ayat-ayat tadi, entah dari ayat berapa gitu, itu sudah dinyatakan tiupan sangkakala yang kelima itu cerminannya, kemudian keadaannya pada masa itu seperti apa. Itu sudah jelas. Itu bawa kresek. Lalu apa yang Anda ingin pertanyakan di sini? Pemahaman saya terhadap kitab Anda yang Anda ragukan itu, lalu kemudian Anda mengatakan Anda lebih paham kitab Anda, silakan. Apa yang Anda ingin ajarkan yang tidak berkesesuaian dengan pemahaman saya tentang kitab Anda? Jaringan kurang baik. Aduh, ini gimana sih? Tuhannya udah 3 cuma. Jadi tadi abang ini hanya langsung nyeletuk aja, dia nyebut kitab, nyebut ayat tanpa dia tahu apa sih unsur apa sih yang ada di situ. Untung baik dia tidak menyebutkan kitab Wahyu yang menceritakan tentang Mikael berperan dengan naga. Untung. Iya loh. Benar. Iya loh, ada Lord of the Ring di surganya Tritung. Sekarang begini. Mereka mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat. Yang tadinya malaikat. Makhluk suci. Memberontak. Ingin menyetarai Allah. Lalu kemudian di akhir nanti mereka ini akan masuk ke dalam surga, hidup laksana malaikat. Yang saya takutkan ketika nanti mereka bosan memuji di sana dalam kehidupan kekal, tidak ngapa-ngapain, hanya memuji, mereka memberontak lagi. Sedangkan malaikat saja bisa memberontak menjadi iblis, apalagi mereka yang asalnya dari makhluk biologis.
tentu mereka akan rindu makan, rindu nge-seks, rindu minum, makanan-makanan mereka yang indah-indah di bumi mereka rindukan. Maka tidak menutup kemungkinan kelak mereka itu akan melakukan pemberontakan di surganya mereka. Makanya diterangkan dalam kitab Wahyu, Mikael dengan malaikat-malaikatnya, terus ular naga dengan malaikat-malaikatnya itu nantinya berperang. Nah, saya curiga pasukan daripada ular naga yang disebut malaikat-malaikat ini dari kalangan mereka gitu loh. Karena malaikat itu dari sejak diciptakan tidak pernah makan, tidak pernah minum. Toh mereka memberontak. Apa tujuan memberontak kira-kira ini si malaikat? Sampai mereka bisa berubah menjadi iblis. Kalau di Islam kan jelas. Jin yang tidak mau sujud menghormat kepada Adam karena merasa diri mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada Adam karena kesombongan. Mereka tidak mau ingkar. Nah ini memberontak karena ingin menyamai Allah. Kalau kita jinnya hanya tidak ingin menghormat kepada Adam. Tapi kalau mereka, malaikat berubah menjadi iblis karena mereka memberontak ingin menyamai dengan Allah. Nah, yang tadinya makhluk suci, makhluk roh, malaikat saja memberontak. Bagaimana mereka yang asalnya nge-seks, minum minuman haram, mabuk-mabukan, pesta dan seterusnya, narkoba, makan babi, makan anjing, makan ular, makan monyet. Nanti di surga mereka berupa malaikat, protes dia. Jangankan dalam kehidupan kekal, saya yakin sebulan aja suruh memuji. Ya, ala Bapa, ala Bapa, ala Bapa, ala Bapa, ala Bapa. Tapi itu dalam kehidupan kekal apa mereka bisa gitu loh. Padahal mereka tahu malaikat aja memberontak, apalagi mereka yang asalnya manusia makhluk biologis. Makanya saya katakan bahwa kami umat Islam itu mohon maaf bukan mau mencela, bukan mau menghina, hanya sekedar memberi peringatan. Jalan yang Anda lakukan itu apa? Pemahaman Anda terhadap kitab Anda itu unsur muatan lebih beratnya kepada apa? Iman, tidak kepada akal. Kami umat Islam memahami kitab Anda bukan karena iman, bukan dengan iman, tetapi kami memahaminya dengan akal, layaknya kami memahami Al-Qur'anul Karim dengan akal, lalu kemudian kami imani, lalu kemudian kami amalkan. Kalau Anda kan tidak. Anda merasa bahwa saya menghakimi Anda karena saya merasa lebih paham. Betul, sebenarnya Anda pun paham. Cuman pemahaman Anda itu Anda tutupi dengan iman. Kalau saya, pemahaman saya jabarkan. Saya betul-betul pemahaman saya itu saya aktualisasikan dalam kehidupan keberagamaan saya. Ketika Yesus menyeru Shema Israel, yang diseru cuman Israel. Di situ tidak diseru Batak, tidak disebut Madura, Jawa, China, tidak. Yang disuruh Shema Israel. Coba. Nah, ketika Anda ditanyai apa yang Anda sodorkan, Anda akan mengatakan, kan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang dikatakan di situ? Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, pertanyaannya, lu sudah pernah injilin ayam? Lu udah pernah injilin kucing? Kan makhluk juga dia. Atau ada gereja yang didirikan di dunia ini yang khusus untuk kambing? Kan nggak ada. Berarti Anda tidak menjalankan amanah itu dengan benar. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Nah, apakah Anda sudah menghukum orang-orang yang Anda injilin? Kan tidak, berarti Anda tidak mengikuti perintah Yesus. Kalau itu perintah Yesus. Dan PR-nya ayat ke-20. Baca, plototin. Kalau ada yang Anda tidak ngerti, tanya nanti kepada saya. Ayat 20-nya khususnya di Matius 28 itu. Demikian dari saya, sang penginjil jalanan. Saya tambahin sedikit lah apa yang tadi disampaikan Ustadz Zuma tadi. Silakan. Kalaupun di surga itu hanya kerjaannya memuji-muji saja, ya barangkali pastilah akan letih dan menjenuhkan dan membosankan ya. Karena malaikat sendiri saja yang jelas-jelas sudah menjadi malaikat, tidak seperti lagi, tapi sudah menjadi malaikat gitu ya. Itu pun mereka memberontak, benar juga. Jadi ketika orang Kristen mengatakan mereka kelak di surga itu akan hidup seperti malaikat ya, dan hidupnya hanya bersenang-senang untuk memuji-muji, tapi ternyata malaikat ada sifat jenuh dan sehingga mereka kudeta terhadap Allah, bahkan menyerang Allah diserangnya kan itu. Nah, apakah orang Kristen itu pada akhirnya tidak menyerang, tidak membuat senjata untuk menyerang Tuhan gitu loh, karena mereka sudah jenuh ya kan, tiap hari suruh
suruh memuji, berjoget-joget, menyanyi, selamanya lagi itu kekal di dalamnya. Nah, itu saya juga agak jadi aneh gitu ya. Apakah mereka akan betah dengan hal itu? Itu saja sih, monggo. Suruh aja coba satu hari sebut bapak, suruh aja. Kalau tidak robek bibirnya. Nah, ini apa kita kan sudah mendapat ini ya, mendapatkan bagaimana sih penjelasan logis mengenai aktivitas di surga itu nanti yang ideal tuh bagaimana? Silakan mungkin dari Brethren Sabuk LKTL untuk responnya. Mute-nya mari dibuka. Brethren Sabuk. Baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore juga. Oke, tadi ini sedikit aja ya, kalau tadi Bang Juma, Bang Ali bicara tentang aktivitas surga yang memuji terus-menerus, ya itu kan hal yang sama juga ada dalam Islam. Bagaimana beraktivitas seks tanpa henti gitu kan. Bukankah itu membosankan kan gitu. Hawa nafsu diumbar terus kan membosankan. Oke lah, itu kita lewatkan lah. Saya tadi mau meluruskan, pernah tadi ini saya sempat sekilas dengar tentang Yohanes 3 ayat 13 ya Bang Juma ya. Kalau nggak salah bunyi ayatnya. Betul, Yohanes 3 ayat 13. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Maksudnya begini Bang Juma. Benar Bang Juma bilang di Kejadian atau di Raja-Raja, Henok dan Elia itu naik benar ke surga. Tapi jangan diputus. Di sini kan ada kalimat lanjutannya, selain daripada Dia yang telah turun. Artinya Henok, Elia tidak turun, hanya Yesus yang turun. Maksudnya seperti itu. Singkat saja sih Bang Juma saya. Sekian, terima kasih Bang Juma. Oke, baik. Yang pertama, Anda tadi mengatakan bahwa di surga kami itu kerjanya hanya nge-seks. Nah, itulah saya katakan bahwa terkadang orang Kristen itu sangat-sangat mencolok perbedaannya dengan kita umat Islam. Umat Islam memahami Al-Quran, memahami hadis dengan ilmu. Orang Kristen memahami kitabnya sendiri dengan kitabnya umat Islam tanpa ilmu, kan gitu ya. Padahal apa yang dilakukan di dalam surga itu adalah bagian kecil saja di antara seluruh kegiatan yang ada di surga kelak diperuntukkan untuk umat yang diselamatkan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Yohanes 3 tadi, nomor 13. Anda tanpa malu mengatakan bahwa saya harus melanjutkan apa yang ada di dalam ayat itu, apa yang ada di dalam kitab Anda. Padahal sangat jelas dikatakan, tidak ada yang naik ke surga selain Dia yang datang dari surga. Itu loh, coba Anda baca baik-baik ayatnya. Coba Anda baca di dalam Yohanes tadi, Yohanes yang tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Padahal apa? Ada juga orang yang tidak datang dari surga, tapi naik juga ke surga. 2 Raja-Raja 2, nomor 11. Di situ ada Elia. Dan juga di ayat lain di situ ada Henok. Naik ke surga, padahal dia tidak berasal dari surga. Artinya bahwa, saya mohon maaf, teman-teman Kristen memang lebih mengedepankan iman daripada ilmu. Di dalam mengkaji, di dalam memahami, bukan. Di dalam mengimani kitabnya, sahabat Kristen lebih mengedepankan iman daripada ilmu. Berbeda dengan kami, ketika kami menelaah kitab Anda, menelaah kitab kami sendiri, maka yang menjadi tombak utama itu adalah ilmu. Nah, contoh misalnya, di Yohanes 3, nomor 13 tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus. Faktanya, ada 2 orang di dalam kitabnya Kristen yang diambil dari Bani Israel yang naik ke surga, padahal dia tidak berasal dari surga. Henok dan juga adalah Elia. Padahal penekanannya di dalam Yohanes 3 nomor 13 adalah tidak ada yang naik ke surga selain orang yang pernah atau orang yang datang dari surga.
Teng, ternyata kitabnya Bani Israel yang terjemahannya dalam Septuaginta diambil oleh Kristen, Elia, Henok, itu juga kembali ke surga. Itulah faktanya. Memang menyiksa kebenaran itu. Tapi mau diapa lagi? Kami hanya bertugas untuk menyampaikan peringatan aja. Silakan. Oke, gini Bang Juma, maksud saya seperti ini. Kalau Bang Juma menghubungkan dengan Henok dan Elia, Henok dan Elia benar naik, tapi dia tidak turun ke dunia. Maksud saya begitu, Bang Juma. Sedangkan Yesus turun ke dunia. Itu pemahamannya seperti itu, Bang Juma. Coba ditelaah lagi dalilnya, kawan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Benarkah itu? Tidak ada yang ke surga selain Yesus, katanya. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Menurut pemahaman Kristen, tidak ada yang naik ke surga selain dia yang datang dari surga. Ternyata ada Elia dan Henok juga yang naik ke surga. Coba Anda teliti lagi. Telah baik-baik ayat itu, dalil itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Berarti tidak ada orang yang pernah ke surga selain Yesus. Artinya apa? Dia Tuhan kan? Bisa Ya, turun itu, naik. siapa Itu bilang aja dia tugasnya. Tuhan? Siapa bilang dia Tuhan? Iman Anda kan? Iman Anda kan yang mengatakan dia Tuhan karena dia berasal dari surga? Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Anda mengatakan, kalau iman Anda mengatakan Yesus itu berasal dari surga, lalu kemudian Anda pahami berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda Begini, pernah Bang mendengarkan Juma. bagaimana? Ya. Sedikit saja. Kami orang Kristen mempelajari Kristen itu, menyimpulkan Yesus itu Tuhan. Kami mempelajari, Bang Juma, tidak doktrin. Oh, Allah itu satu. Oh, Allah itu tidak kelihatan. Bukan doktrin. Tapi mempelajari. Makanya di kami, Pak Juma, di kami itu ada katekisasi. Pembelajaran Alkitab. Selama 1 tahun lebih. Lalu kami Saya ngerti. Ya, saya ngerti. Dan Makanya Anda itu sudah tamat berbeda. dari situ. Kita bukan, Anda lulus makanya dari sana. begini, Bang Juma. Kalau Anda katakan kami ini tidak mempunyai akal, tidak berakal, cuma beriman, itu salah. Kami Oke, tidak sekarang pakai kita doktrin. buktikan. Mau nggak kita buktikan itu? Mau nggak kita buktikan bahwa Anda berakal dalam hal iman? Silakan aja lanjut. Oke. Di dalam kitabnya Bani Israel, Ayub 14, nomor 1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saya ingin tahu dari Anda, dari akal yang Anda gunakan. Dari akal loh, bukan iman. Yesus termasuk di dalam golongan ini? Coba diulang, coba. Coba gimana? Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya. Itu Yesus masuk enggak dalam kategori ini? Nah, itu konteksnya apa? Nggak akal ada wanita melahirkan lalu dihubungkan dengan Yesus, bukan itu. Nggak, konteksnya apa? Kok tahu-tahu Anda? Nah, jangan berbicara konteks dulu. Ini berbicara mengenai akal. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Ada nggak poin di sini yang bisa Yesus tidak ikut di dalamnya? Arti kata bahwa kriteria yang disebutkan di dalam kitabnya kitabnya Bani Israel ini, itu Yesus tidak ikut di dalamnya, tidak masuk dalam kategori ini. Maksudnya, saya kasih referensi. Yesus dilahirkan oleh manusia. Yesus manusia, singkat umurnya, was-was ketika dia datang kepada Bani Israel. Apa yang Anda bantah di situ? Saya kurang tahu ini ayatnya ini. Ayub berapa ini? Ayub 14, kalau saya tidak salah,
di nomor pertama atau nomor 2? Gimana kawan-kawan? Mau dilanjut? Ini udah hampir 3 jam. Adinda Slayer. Ayo kita lanjut Gurunda sampai apa? Sampai ini aja, sampai Brethren Sabuk LKTL tercerahkan. Gimana Baik, tuh ayatnya dilanjut Ayub? ya, Ayub 14 itu Dinda. Coba dicek ayat 1 apa nomor 1 apa nomor 2? Ayub ya. Iya, oke. Ayub 1. Ayub 14. Ayub 1, Ayub 14 ini. Ayub 14. Oh. Ah ya, ini ayat 1. Ini my brethren. Ya. Iya, maksudnya aku tuh Bang Juma itu ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus. Maksudnya seperti itu. Enggak, saya tanya, Yesus masuk nggak dalam kategori di dalam ayat ini? Kalau dilahirkan ya masuk, tapi kegelisahan atau apa itu nggak tahu, nggak ada itu tentang Yesus, kegelisahan apa. Taman Getsemani. Kalau Yesus ketakutan? Kalau Apakah Yesus dia was-was? gelisah? Apa itu yang Yesus katakan kalau dia takut dan was-was? Oh, jadi beda was-was dengan gelisah? Iya, itu kan sudut pandang penulisnya. Bahwa Yesus ketakutan. Orang ketakutan itu nggak gelisah, Bang. Kita mau tahu gimana sudut pandangnya Yesus kalau misalnya bukan dari tulisan-tulisan MMLJ, coba kan ya harusnya nggak ditanyain yang kayak begitu, brethren. Ya, jadi apa gimana maksudnya poinnya? Ya, tadi kan Anda menuhankan Yesus, itu sudah berdasar terhadap pendekatan akal yang Anda gunakan kan. Anda mengaku belajar setahun gitu ya kan. Nah, sekarang saya tanya, coba Anda saya bukan belajar telusuri. setahun dalam kekristenan seperti itu. Kita mempelajari Alkitab. Baru kita dibaptis. Itu seperti itu. Bukan kita didoktrin Tuhan itu satu, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, lalu kita terlena dengan doktrin itu. Bukan seperti itu. Lalu kemudian sekarang saya mau, Bang Juma, mohon maaf, saya mau tanya, oke. Bang Juma kan juga mengukur Yesus juga dari manusianya dan segala macam. Sekarang saya mau pertanyakan tentang Quran. Ya. Bisa kira-kira Bang Juma merespon? Silakan. Di dalam surat Mumtahana ayat 60, surah 60 Mumtahana ayat 7. Di situ ada kalimat mudah-mudahan Allah. Kira-kira siapa yang berkata di situ, Bang Juma? Asallah an yaj'al. Mungkin Bang Slayer bisa tunjukin, minta tolong surahnya. Surah 60 ya, ayat 7. Surat berapa? Surah Mumtahana, yang surat yang ke-60. 60 ayat 7. Mumtahana 60. Surah 60 7. Risalah Muslim. Sambil dilanjut aja. Ini ya.
Ini ya, mudah-mudahan ya. Ya, ya, ya. Ya. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang berbicara begitu ya? Ya, betul. Ini Allah atau Nabi gitu. Ya, betul, betul. Ya. Silakan Gurunda. Baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ketika Anda mencoba untuk bertanya tentang ayat. Maaf, Bang Zuma, maaf aku mau sedikit aja, maaf boleh ya? Tolong kalau sudah baca Al-Quran, jangan sekali-kali menyebut Allah, oke? Itu Quran, jadi sebutlah dengan Allah. Itu penghinaan tahu bagi kita. Tidak boleh dibaca Allah, karena kamu baca Al-Quran, oke? Kita punya adab, dibaca Al-Quran itu punya adab. Punya tata krama terhadap Maha Pencipta. Jadi jangan sekali-kali baca Al-Quran dengan menyebut Allah. Maaf ya. Terima kasih Bang Zuma. Maaf Pak, saya nggak menyebutkan Pak. Saya nggak menyebutkan Pak. Mohon maaf. Mungkin Bapak Jangan kurang nyimak sebut tadi. Allah. Barusan bacanya Muntaha itu baca Allah. Jangan. Karena kamu baca ayat Al-Quran. Jadi harus menyebut Allah. Oke? Ini bukan baca. Iya, makanya saya kamu. nggak menyebutkan Allah atau Allah, saya belum menyebutkan. Saya Jangan, cuma tadi bertanya saya dengar siapa yang Allah. berkata. Oke, jangan menyebut nama Allah. Ya. Karena kamu baca Oke, Al-Quran. baik. Oke? Terima Ya, kasih. ya. Itu Maaf. tata krama etika ya. Terima kasih. Ya, ya. Ya, siapa yang berkata Terima mudah-mudahan kasih, Allah Bang di Zuma. situ? Oke. Amin, amin, alhamdulillah, amin. Ya, tafadhol Gurunda. Cek. Ya, Gurundanya sedang ada jaringan ya. Aku ini deh, Akhi Alwan juga. Akhi Alwan? Ya wes deh. Bang Musa mau... Oh ini Gurunda bentar. Loh hilang lagi. Ya kita nunggu Gurunda ya Bro Sabuk. Itu aku... Iya, biar nunggu aja. Kan beliau biar puas karena dia kan ya, biar beliau nunggu Akhi Zuma saja karena beliau menanyakan hal itu dengan Akhi Zuma, jadi biar puas beliau ya. Oh gitu ya wes atuh. Oke, baik. Ya udah baik, kita lewatkan aja. Ya Oke, nanti lanjut. nunggu ini Gurunda Zuma. Kami bisa juga menjawab, cuma kan nantinya terjadi redundansi atau berulang. Sehingga kita tunggu lagi. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ditujukan kepada Bang Musa, tafadhol. Selain yang itu, pasti banyak. Oke, gini Bang Triun. Yes. Saya nggak bisa lama juga, masih ada yang mau diberes-beresin nih. Jadi saya tadi udah ini ya, saya menjelaskan, meluruskan sedikit, walaupun itu masih Bang Juma bertahan pada posisi pemahamannya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting pemahaman yang sebenarnya dari sisi pandang Kristen seperti itu aja, Bang Triun. Oke, makasih nih, Bang Triun. Yang mana sih soal apa yang Yesus ini ya, yang Yesus turun lagi ya, yang turun ke dunia Tuhan. Ya itu tadilah, seperti itulah. Oke, ya makasih nih, Bang Triun nih, Bang Awan, Bang Ali. Ini saya belum tahu ini yang lain. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kawan. Ya, terima kasih dapat sudi hadir. Semoga. Ini udah ada Gurunda. Sebentar. Gurunda, masuk. Tafadhol Gurunda. Gurunda. Ya masih ada jaringan. Nanti Gurunda kalau misalnya jaringannya udah bagus masuk lagi aja ya. Ya Ivan Villa sekalian, itu mengenai mudah-mudahan Allah. Tes. Ya baru masuk. Tes. Udah keburu pulang Bro Sabuk LKTL-nya. Salah satu kekristenan yang santun. Gimana Gurunda? Silakan tanggapi saja jawabannya. Sambil kita langsung ke closing.
Ya belum, ya aduh, nggak connect lagi. Ya ada jaringan ya. Jadi begini, untuk Ivan Villa sekalian, itu jawabannya sangat mudah sekali, yaitu di al, aduh lupa. Al-Ankabut, yes, Al-Ankabut ayat 3 sampai 4. Nah, kita bisa lihat di situ ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tes, berkata-kata. suara saya Masuk. kedengaran? Jelas sekarang, Gurunda. Lanjut. Tes. Masuk, tapi Tes, kedengeran nggak suaranya mic, sama Gurunda? tes, mic. Sebentar, ini di chat dulu. Tes, 1, 2. Suara masuk, suara kami yang nggak kedengeran. Yang nggak Gurunda bisa dengar. Nah gitu ya Ivan Villa sekalian, ada di Al-Ankabut bahwa Rasulullah SAW tidak berkata selain apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, berkaca dari ayat sana, kemudian nanti juga ada di dalam hadits, di mana di dalam hadits itu pun Rasulullah mengatakan ketika panen korma, lalu Rasulullah berpendapat bahwasanya korma itu jangan dicangkok, taunya panennya gagal. Rasulullah di sana pun berkata, kalau misalnya aku berkata mengenai pendapatku, janganlah kalian mendengarkan. Tapi demi Allah, kalau misalnya yang keluar daripadaku adalah mengenai akidah, maka itu sesungguhnya datang dari Allah Azza wa Jalla, yang dimana Al-Quran isinya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Begitu. Sehingga apapun yang tertulis dalam Al-Quran adalah firman Allah yang dititipkan di dalam mulut Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Begitu. Yang menarik begini. Kalau misalnya kita perhatikan di dalam Biblos, 4 Injil yang dibawakan tidak pernah terjadi adanya interaksi dan obrolan antara masuk, cek. Masuk Gurunda, cakep. Gurunda masuk suaranya tapi nggak bisa dengar kita kayaknya. Iya. Ya, Gurunda dengar suara kami. Penatua dengar suaraku kan ya? Dengar. Nah, gitu ya. Di dalam Biblos 4 Injil ini tidak ada sama sekali interaksi antara Yesus dan juga Sang Tuhan, di mana Sang Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu apapun mengenai Yesus. Yang ada Yesus mengproklamasikan segala sesuatunya. Itulah Yesus Yunani yang kita kenal. Nah, ini juga udah ada Pendeta Abednego. Tadi katanya kuliah. Silakan lanjut. Iya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom untuk semuanya. Nah, ini sampai mana ini Penatua Translator kita? Kita mau sampai penghujung acara di mana rangkuman dari semua topik dialog yang kita bawakan hari ini. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih ya. Tadi saya pertama-tama masuk di mana masuk Gurunda. Suara ya. Suara ada, cuma Gurunda bentar. Aku telepon aja deh, lanjut. Ya, coba. Oke, thank you Penatua Translator, Gurunda Zuma, Kanda Ali Musa, tadi ada Ustadz Awan dan Pak Murir SKB dan rekan-rekan yang sudah hadir di forum ini ya. Dan tentunya teman-teman yang di live comment. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya, saya 5 hari ini jarang live karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan dan itu padat sekali. Insya Allah nanti malam hamba akan live bahas tentang lawyernya si Kosman yang diajar oleh Joseph Paul Jang. Nantikan teman-teman habis Isya insya Allah kita bereuforia bersama. Sudah lama ya, hampir mau seminggu kita tidak berjumpa lagi. Oke, mungkin hamba di sini sebagai notulen yang ingin memberikan konklusi atas terjadinya dialog kita pada sesi di arena hari Kamis yang senantiasa setiap minggu diadakan oleh Makassar Mu'alaf Center. Tapi sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang memiliki rezeki lebih, jangan sukar-sukar untuk berdonasi sebagai investasi akhirat kita di rekening Mu'alaf Center, di mana organisasi Mu'alaf Makassar Center ini adalah organisasi yang senantiasa menangkal pemurtatan dan tentunya membentengi akidah umat Islam. Ya, jadi akidah la ilaha illallah akan ditanamkan kepada insani-insani muslim. Oke, suara saya kedengaran. Dengar Gurunda, suara hamba gimana? Tes 1 2. Enggak ada. Dengar Gurunda. Masuk. Kita masuk suaranya ke Goldian Gurunda ya? gimana? Ini HP saya kok nggak bisa. Panas dia, keluar sendiri.
cek suara hamba gimana, Gurunda? Bagus suaranya. Oh ya, dengar Oh ini Gurunda udah masuk. Zuma. Lanjut Gurunda, Udah lanjut. masuk, oke. Boleh hamba lanjutin Gurunda? Boleh, silakan. Ini HP saya panas, nggak bisa dia. Itu kelakuan produk S begitu tuh, overheat. Itulah, panas, keterangannya panas. Tapi kalau di restart Gurunda, nanti dia normal lagi, bisa lagi masuk. Untuk yang panas-panas tadi. Sekarang kita ini dulu. Silakan dilanjut lagi Pendeta Abed. Oke. Ini banyak yang kangen Tadi saya ya. Tunggu. Yang tadi itu sudah ada yang menjawab. Yang tadi apa yang dipertanyakan tadi sahabat kita tuh? Aku udah jawab secara general. Kalau Gurunda ingin lebih detail lagi, Fadol. Enggak, tadi sudah masih ada orangnya. Udah nggak ada. Sudah terangkan saja. Kalau nggak terangkan saja, takutnya nanti jadi fitnah. Disangka kita tak mampu memberikan jawaban. Jadi tadi Akhi Slayer sudah memberikan, tapi mungkin secara detailnya Akhi Zuma. Jadi biar tidak ada fitnah gitu loh. Iya, baik. Jadi secara garis besar saya katakan, ketika Allah mengatakan asallah, itu merujuk kepada dirinya sendiri. Siapa perkataan itu ada perkataan Allah. Nah, kenapa kemudian Allah itu mengatakan mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kan gitu ya. Jadi ketika ditanya, siapa yang berkata di situ? Ya Allah. Sama ketika saya berkata kepada anak saya, mudah-mudahan Abah, ya mudah-mudahan Abah bisa memaafkanmu ya. Sama. Apa yang jadi pertanyaan di situ? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman menaruh harapan kepada Allah untuk mengubah kebencian dengan kasih sayang. Sehingga Allah mengatakan, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang tulus dan bersemi di antara kamu. Jadi simpulnya adalah, siapa yang berkata seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun. Ya, kalau dikatakan wallahu ghafurur rahim. Jadi ini sangat jelas. Ya, kita sepakat ya bahwa yang berkata di situ adalah Allah itu sendiri. Gimana sahabat-sahabat? Sepakat Gurunda Zuma. Nah, jelek Gurunda, memang begitu ininya apa namanya proses pewahyuan dan firman di dalam Islam bekerja sangat jelas sekali dan ayat-ayat pendukungnya pun ada ya dari penguatnya. Baik. Nah, nanti kalau misalnya sahabat kita itu belum puas, boleh ngejapri di kita, kemudian kita bahas ayat itu, kita buat diskusi ya, head to head mengenai surah apa tadi Al-Muntaha ayat ke-7 ya. Yes. Sahih ayat ke-7. Ya. Ya, tapi pada intinya kita sudah menjawab bahwa yang berfirman di situ, yang berkata di situ asallah itu adalah Allah itu sendiri. Sahih. Karena penguatnya adalah jadi di situ, Al-Ankabut ayat 3 sampai 4 gitu. Ya. Baik. Oke, saya kira ada yang mau dilanjutkan, silakan. Oh iya. Ini aku sebelum ke Pendeta Abednego lagi ya melanjutkan yang tadi. Jadi kalau misalnya nyari perkataan Nabi Muhammad SAW salah kalau di Al-Qur'an gitu. Ini bukan biblos, yang dicampur-campur perkataan Tuhan dan perkataan orang. Kalau yang perkataan Nabi Muhammad cari di Kutubus Sittah atau 9 kitab Imam Hadith. Begitu kawan-kawan kekristenanku. Silakan Pak Pendeta Abednego dilanjut yang tadi. Oke, thank you Penatua Turun Slayer, Gurunda Zuma, Kanda Ali Musa, Al-Fadul Statawan, Pak Murid SKB, dan teman-teman yang sudah hadir di forum ini yang namanya tidak bisa hamba sebutkan satu persatu, dan tentunya untuk teman-teman yang hadir di live comment ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan hamba Pendeta Abednego. Ini udah lama kita nggak ketemu nih. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin Bapak-Bapak Pendeta. Oke, para sahabat, kita sudah menikmati sesi di arena ini selama 3 jam lebih. Insya Allah, Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, Tuhan yang esa, dan bukan pula Tuhan yang membelah diri menjadi 3 atau beberapa bagian.
seperti amoeba gitu ya, memberkati dan merahmati dialog kita pada siang menuju sore hari ini. Ya, tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil secara keilmuan di dalam dialog ini. Yang pertama tadi ketika saya masuk itu membahas tentang fikih ya, di mana sahabat kita dari Katolik, Bro Carol itu menanyakan kok banyak perbedaan fikih, dan itu sejatinya masuk di dalam ranah khilafiyah yang tentu saja itu relatif, dan setiap insan-insan muslim kalau ada dalil tentang hukum, tentang fikih, ada dalilnya itu kerjakan saja. Kalau ambigu, cari pendapat mungkin yang bisa dikatakan paling masyhur, seperti antara rokok haram dan tidak haram, yang tadi sempat ada perdebatan sedikit antara hamba dan Al-Fadil Ustadz Alwan. Terus tadi ada siapa Seger Radikal tuh tanya tentang kenapa ketika ada dua insan muslim zaman Rasulullah SAW bunuh-bunuhan kok Allah bahagia. Nah, tadi sudah dijelaskan secara komprehensif. Penyebab Allah bahagia yang membunuh itu adalah bertobat, dan bertobat diampuni dosanya lalu masuk surga. Itulah yang menyebabkan Allah itu bahagia. Sedangkan kalau kita komparasi kepada Bible, tadi sudah disebutkan oleh Gurunda Zuma, 40 anak yang memanggil botak itu dibunuh. Wow. Terus ada lagi, Tuhan pinjam pisau cukur, itu ada di Yesaya. Kan ini sungguh konyol sekali para sahabat. Terus di dalam Yeskiel 24 kalau saya tidak salah, itu roti dibakar, dikasih selai, suruh dimakan. Dan tentunya Jenderal Napoleon Bonaparte membaca ayat itu dan mengimplementasikan, menghamparnya kepada si Cosman Cornelius. Itu merupakan ayat Bible dan implementasi daripada ayat tersebut. Kalau kita bicara panjang lebar lagi, Tuhan minta tolong ketika di perang, kalau nggak ditolong Tuhan marah. Itu Pentateuch Slayer, hafal ayatnya. Lalu 1 Korintus 7, tritung itu tidak boleh nikah. Kalau nikah itu masuk kategori haram, dan mohon maaf sebesar-besarnya, tritung ketika menikah itu mencomot tradisi daripada muslim. Terus tradisi-tradisi yang nanti dinikah itu harus kiss bibir dengan bibir, lalu pakai gaun, itu tradisi Yunani sejatinya. Dan kalau kita bicara tentang legalitas, anak atau dan lain sebagainya lah, itu masuk kategori anak haram. Tadi Seger Radikal mengiyakan, malah mengatakan Bible itu palsu, karena Seger Radikal sudah dihantam secara argumentatif dengan data dan fakta yang ada. Yaitu ketika kalian mencoba memfitnah muslim, memberikan subhat-subhat dan fitnah-fitnahan yang tidak ada dasar, percayalah kalau kata Pentateuch Slayer, Biblos bakal pasang badan. Bukan hanya pasang badan, ada serangan-serangan menarik yang tentunya serangan itu didasari dengan proporsional data dan fakta yang ada para sahabat. Tadi ada Pak Vivo, itu lucu sekali Pak Vivo ya. Tanya-tanya, mengetes, apakah kau paham Bible, Bang Zuma? Ya tentu saja paham. Kalau nggak paham, kenapa kita berdiri di sini melakukan dialog menggunakan data-data yang ada? Itu isi kepalanya kalau kata Sang Debater itu kotoran semua kawan ya. Itu lucu banget Pak Vivo. Terus disuruh ngertiin wahyu ini bla bla bla. Tadi sudah dijelasin oleh Pentateuch Slayer. Lalu kalau kita berbicara tentang teologi, mereka itu nggak ada habisnya melakukan retorika yang namanya retorika burung hantu. Ketika dalil menyatakan Yesus itu adalah A, mereka merubahnya Yesus itu adalah Z. Padahal tidak ada dasar dan data yang absolut dan konkret menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya ada ayat yang ambigu, akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Loh, sejatinya semua nabi yang di dalam gospel maupun Bible itu adalah jalan kebenaran. Diutus siapa? Diutus oleh Allah Ta'ala kepada umatnya sesuai dengan Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rasuli bilisani qaumi. Nabi tidak lain dan tidak bukan diutus untuk kaumnya dan dengan bahasa kaumnya, mengajarkan tentang apa? Tentang keesaan Tuhan, yakni la ilaha illallah. Di mana di dalam Keluaran 3 ayat 15 itu juga dikatakan, Ulangan 6 ayat 4 juga dikatakan, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan. Jadi dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam sampai sang khatam nabiyina itu membawa satu pesan yang sama, yakni many prophet but one message, yakni keesaan tentang Tuhan, di mana dia adalah jalan kebenaran yang membawanya para umatnya ke tujuannya, yakni dengan kunci la ilaha illallah. Itu ya, dan semoga pada sesi-sesi kita banyak kita menemukan teman-teman Kristen yang berilmu dan juga banyak pribadi-pribadi yang diselamatkan. Oh ya, terakhir untuk teman-teman yang memiliki rezeki lebih, jangan lupa dan jangan sukar untuk berdonasi di Makassar Mu'alaf Center, di mana
Makassar Mu'alaf Center ini adalah organisasi yang memiliki badan legalitas hukum yang bertujuan untuk menangkal pemurtatan dari kaum-kaum pembenci Islam yang secara masif mengabarkan berita-berita bohong dan buruk kepada insani-insani muslim yang lemah. Dan tentunya Makassar Mu'alaf Center Indonesia ini adalah organisasi yang tentunya menguatkan akidah umat, mengasih pelajaran tentang kristologi, tentang tauhid, yang nanti insani-insani yang dikasih asupan rohani pengetahuan di sini imannya akan kuat. Jangan lupa donasi di Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dan Makassar Mu'alaf Center Indonesia juga sedang membangun masjid, menyiapkan tambak untuk para kader-kader yang bernaung di bawah Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Sekali lagi, semoga Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, merahmati dan memberkati kita semua. Akhirul kalam, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, aku kembalikan kepada Bang Triun. Masya Allah, generasi mujahidin muslim cerah, lae. Anak muda yang satu ini menjanjikan bahwa benteng umat akan selalu kokoh sampai akhir zaman. Dari serangan-serangan Zhang, si manusia tanpa leher, beserta para Tritung Skadron lainnya. Kami siap. Mau sampai kapanpun kalian memberikan syubhat pada kami siap. Anak muda kami sudah ready nih, sudah ready. Udah bisa berargumentasi yang menohok kebenaran itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mendengarkan. Naam, Gurunda. Dinda, sedikit lagi saya umumkan ya, nanti ditutup aja ya. Kepada netizen yang kebetulan berdomisili di wilayah Makassar dan sekitarnya, di akhir bulan ini Adinda Goldian juga Penatua Slayer dan juga Bang Ali Musa itu insya Allah akan menapakkan kaki di Makassar. Jadi teman-teman yang ada di Makassar dan sekitarnya ingin jumpa langsung dengan beliau, nanti bisa kita kumpul di markas ya, atau kita pasang karpet merah di bandara gitu. Kita sambut dengan tari Pakarina. Aduh, tapi kan ini mabuk pesawat, Gurunda. Insya Allah akhir bulan ini kita meluncur ke Makassar, paling lambat. Iya, nanti kita live sama-sama kan kita. Kita open kamera ya nanti ya. Open cam nantinya kita sama-sama. Siap. Baik, itu aja supaya teman-teman yang ada di Makassar itu mau silaturahim. Ya, nanti setelah itu saya lagi yang ke daerah ke tempat antum gitu loh. Insyaallah. Amin. Kami nantikan. Hamba di Den Haag, Gurunda Zuma ya, jangan lupa ke sini setelah itu. Baik. Oke, silakan dilanjut. Siap. Terima kasih Gurunda kami. Nah, itu ya Ivan Villa sekalian, stay tune. Akhir bulan ini akan ada sebuah silaturahim yang akan penuh kasih sayang dan juga membagikan giroh insya Allah untuk dunia mujahidin yang membantai syubhat dan fitnah di media sosial terutama. Stay tune di MMCI dan juga channel-channel Pendeta Abednego, Gurunda Zuma, juga Penatua Slayer, karena kita akan live bareng langsung di Makassar. Begitu Ikhwan Villa sekalian. Doakan semoga lancar ya perjalanan. Amin, Allahumma amin. Sekarang kita lanjut ke Bang Mu'alaf Musa Channel. Tafadol abangku. Barakallah, terima kasih ya. Jadi saya bukan, ini demi Allah tidak ada perintah dari Ustadz Zuma ya, jangan nanti jadi fitnah. Saya tegaskan sekali lagi, ini tidak ada yang akan saya sampaikan ini bukan atas perintah beliau, namun inisiatif saya sendiri oleh karena kita ini seorang muslim. Nah, di mana seorang muslim itu kan mesti tahu diri, mesti tahu balas budi. Itu yang diajarkan Nabi ya. Nah, ini untuk para YouTuber ya, untuk para YouTuber. Ini saya khususkan saja untuk para YouTuber. Yang dimana para YouTuber ini channelnya dapat menjadi besar oleh karena video-video yang diambil dari perdebatan Ustadz Zuma, mohonlah sekiranya dapatlah memberikan kontribusi di mana Ustadz Zuma mempunyai mempunyai munajat ya, mempunyai munajat dan tengah melaksanakan membuat tempat ibadah yakni masjid yang kelak nantinya akan dinamai istri beliau ya, dan pahala jikapun ada pahalanya
itu akan dilimpahkan kepada istri beliau dan para netizen, ya, di mana netizen itu mendatangi video kita itu dengan keringat, ya, dengan jeripayah mereka atas kasih sayangnya, bukan hanya bermodalkan HP, melainkan juga kuota, di mana para netizen penonton channel kita ini mereka mencarinya, ya, mencari kuota untuk mendatangi channel kita, untuk menonton channel kita itu dengan peras keringat. Nah, jadi saya sarankan untuk para netizen, para YouTuber, ya, yang dimana karena saya perhatikan nih, ya, saya perhatikan sekian banyak dari YouTuber Muslim, banyak sekali mereka channelnya dapat besar dan banyak yang menonton dikala mereka mengambil video-video yang dimana video itu berkontenkan perdebatan Ustadz Zuma. Nah, mohonlah sekiranya ada balas budi. Ini bukan perintah beliau, ya. Ada balas budi, dan mari kita saling dukung-mendukung, dan dukung juga Ustadz Zuma untuk melaksanakan munajatnya, gitu, ya. Karena Masya Allah. ini akan saya tadi di awal sudah saya sampaikan, namun ini di penghujung acara saya tegaskan kembali lagi, ya, saya tegaskan, insya Allah, ya, dengan kemampuan saya akan mewajibkan sampai masjid itu terwujud. Insya Allah, semoga saya selalu sehat dan selalu saja panjang usia, ya, dan rezeki ada. Itu akan saya jatahkan, artinya yang menjadi sebuah kewajiban. 10 sak, 20 sak dalam 1 bulan, 20 sak semen, ya. Ini yang saya munajatkan, artinya dalam hal yang wajib. Nah, untuk di luar kewajiban di mana saya mesti membantu ataupun berkontribusi, ya, walaupun mungkin tidak seberapa, karena saya hanyalah seekor semut, maka seekor semut tidak mungkinlah saya akan kuat mengangkat balok, melainkan hanyalah sebutir gula. Tapi insya Allah akan saya laksanakan itu, walaupun mungkin tidak seberapa, dan mudah-mudahan apa yang menjadi saran saya ini diikuti oleh para YouTuber Muslim, yang dimana YouTuber Muslim itu dapat mendapatkan penghasilan dari YouTube mereka yang berkonten tentang perdebatan Ustadz Zuma, ya. Karena saya berkata seperti ini itu karena saya perhatikan banyak sekali channel-channel baru bermunculan, itu isinya kontennya ini konten-konten perdebatan Ustadz Zuma, dan saya analisis, ya, saya perhatikan di mana mereka membuat konten selain daripada Ustadz Zuma, yang menonton sedikit. Tapi ketika Ustadz Zuma yang berdebat, yang berdakwah, di situ banyak sekali yang menonton sampai puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Nah, mohonlah sekiranya kita sebagai umat Muslim, ini bukan perintah Ustadz Zuma ini, ya, jangan nanti jadi fitnah. Ini atas inisiatif saya sendiri sebagai seorang Muslim. Mari kita saling tahu diri, mari kita saling tahu balas budi. Itu saja sih, monggo. Ya, Bang, saya Bang Ali. Pada prinsipnya aku bilang, ya, saya hanya minta kepada teman-teman yang mengambil video kita, gitu, ya, tolonglah jangan di-up tanpa diedit, gitu. Saya senang, demi Allah lillahi ta'ala, saya senang Anda mengambil video-video kita. Artinya Anda membantu kita untuk syiar. Tapi tolong diedit dulu, ya, ditambah prolog dan seterusnya. Jadi jangan 100% itu di-up ulang aja, kayak semacam di copy paste aja. Karena itu mengancam channel Anda sendiri, gitu loh. Jadi saya berharap yang pertama, video yang kita ambil, yang saudara-saudara ambil itu, agar Anda tambahin prolog pengantar, gitu, ya. Lalu kemudian Anda tambahin juga penutup. Lalu kemudian yang kedua, tolong foto-foto saya itu jangan dijadikan thumbnail. Kalau ada yang masih menggunakan foto saya, agar dihapus. Ya, itu demi untuk menjaga, ya, segala sesuatunya yang kemungkinan bisa terjadi.
Kalau Anda adalah seorang muslim yang baik, tolong dengarkan permintaan saya. Yang tadi, yang pertama, ya, kontennya diedit, kemudian diedit dalam arti kata ditambahi kata pengantar ya, dan juga penutup. Kemudian yang kedua, foto saya agar jangan dijadikan thumbnail. Saya kira begitu Bang Ali. Terima kasih banyak ya atas ini, atas atensinya kepada kita. Mungkin udah cukup. Adinda, masih ada yang mau ditambahkan? Silakan. Oh ya, yang terakhir Ivan Villa sekalian, disupport juga Yayasan Besutan Guru Nazuma yaitu YMMCI karena banyak sekali proyeksi nyata untuk umat dari Yayasan YMMCI ini. Nah itu bisa dilihat ya, update-nya itu selalu ada besutannya Guru Nazuma dan dibantu juga Akhina Alwan, lalu ada Daeng Rewa dan juga Peta Lempu dan banyak Andi yang lainnya juga yang tergabung di sini. Dan Makassar ini adalah kota yang mujahidnya paling banyak dan cendekiawan muslimnya banyak yang menjadi panutan ikhwah. Nah, tafadhol disupport ya, itu nomor rekeningnya ada di sana. Silahkan didonasikan karena selain selain ada Masjid Irna Maulida yang tadi dibahas Bang Musa dan Guru Nazuma, terus mau rencana ada bikin sekolah juga, terus ada pendidikan untuk mualafah, Masya Allah. Ini sangat-sangatlah nyata Ivan Villa. Nah, dengan bantuan dari Ivan Villa sekalian, maka pergerakan dunia nyata dari YMMCI ini sendiri akan lebih luas lagi dan insya Allah bisa merambah ke provinsi-provinsi kota-kota di luar Makassar itu sendiri. Begitu Iva. Jadi tafadhol silahkan disisihkan rezeki yang dimilikinya supaya menjadi saksi bersama-sama di akhirat nanti. Sekian dari Penatua Tribun Selayar. Aku berikan kepada Pak Pendeta untuk doa penutup majelis supaya afdol apa yang kita berikan kepada umat ini semoga manfaat. Tafadhol Pak Pendeta Abednego. Pakai bahasa Yunani ya. Oke, pakai bahasa Yunani. NRK and Hologos. Jangan. Oke, thank you Penatua Tribun Slayer dan good advice-nya dari Kanda Ali Musa dan tentunya Guru Nazuma kita yang menjadi inspirasi giroh kita semua. Ini Pak Izin, sebelumnya ada yang mau disampaikan atau Kak Izin ini sebelum kita tutup? Kayaknya sudah cukup ya, kita hampir 4 jam tadi dari siang. Oke, terima kasih para sahabat. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak didengar dari para narasumber yang hadir di forum ini, yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Itu semua murni dari kita sendiri dan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada perkataan yang baik dan benar dari para narasumber yang ada di sini, itu semuanya berasal dari Allah karena Allah itu adalah maha benar. Tidak ada kebenaran lain di luar daripada kebenaran Allah. Oke, kita tutup forum ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu alam bisawab fastabiqul khairah. Nasru minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di arena selanjutnya Kamis depan tentunya. Terima kasih.